Bab 951, Pertempuran intens melawan Pang Hao. Kekuatan Yuan yang ganas dan agung berdesir dari tubuh Pang Hao dalam denyut, mendorong cairan petir di sekitarnya. Kekuatan Pang Hao telah mencapai tahap Profound Life yang sempurna dan sudah dianggap cukup terkenal di Chaotic Dimensi. Dibandingkan dengan pemimpin dari 4 Jenderal Iblis dari Gerbang 9 Tenang ini, Zhou Gan dan yang lainnya dari wilayah Laut Angin Surga benar-benar dibayangi. Pada saat ini, Pang Hao berdiri dengan bangga dengan tombak hitam panjang di tangannya. Bentuk tombak itu sangat menyeramkan. Cahaya dingin mengalir di atas bilahnya sementara fluktuasi yang sangat tajam dipancarkan secara samar. Siapapun dapat mengatakan bahwa tombak ini adalah senjata mematikan dan sangat jelas merupakan harta Yuan murni yang relatif kuat. Untuk menjadi pemimpin dari 4 Jenderal Iblis dari Gerbang 9 Tenang, jelas bahwa kemampuan Pang Hao bukan hanya udara panas. Chi Touch, aura yang sangat kuat. Dia memang layak menjadi murid paling menonjol dari Gerbang 9 Tenang. Tombak di tangannya itu adalah Sky Splitting Ghost Halberd Kan. Dikabarkan sebagai harta karun Yuan murni kelas menengah dan kekuatan ofensifnya tidak dapat diremehkan. Lindong benar-benar memilih lawan yang tangguh kali ini. Pang Hao mungkin kuat tetapi Lindong juga bukan individu biasa. Tidak sembarang orang memiliki kemampuan untuk merebut kunci menara perak dari tangan ahli tahap kematian mendalam. Tepat sekali, jika keduanya bertarung, itu benar-benar akan menjadi pertempuran para raksasa. Kita harus menunggu dan melihat hasil pertarungan untuk mengetahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Petik 2. Wajah Lindong menunjukkan seringai saat dia melihat aura ganas Pang Hao. Dia dengan lembut berkata, karena ini masalahnya, Anda telah setuju dengan kondisi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Mata Pang Hao sedingin es saat mereka memelototi Lindong. Tangannya dengan erat mencengkeram tombak saat dia berbicara dengan suara jahat, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Taruhannya adalah 30 inti petir. Mata para ahli dari Gerbang 9 Tenang di belakang Pang Hao berkedut tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki cukup banyak kepercayaan pada kekuatan Pang Hao. Lagi pula, mengingat kekuatan yang terakhir, sulit baginya untuk menemukan lawan dalam tahap kehidupan mendalam yang sempurna jika dia habis-habisan. Meskipun Lindong ini agak terkenal, jelas bahwa Pang Hao memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi jika mereka bertarung. Kalau begitu, saya ingin mengundang semua orang yang hadir untuk menjadi juri. Distribusi dari 30 inti Thunderbolt juga akan seperti yang saya katakan sebelumnya. Apa yang kamu katakan? Lindong melihat banyak ahli di sekitarnya dan berkata, hihi, kami secara alami akan melakukannya. Karena Anda berdua telah menempatkan kondisi seperti itu, Anda secara alami harus mematuhinya. Gerbang 9 Tenang sangat terkenal. Saya percaya bahwa mereka juga tidak akan melakukan apapun yang akan menyebabkan mereka kehilangan muka. Semuanya, apakah aku benar? Seorang ahli tertawa dengan cara yang aneh. Tidak ada kekurangan orang-orang cerdas di antara kerumunan. Secara alami, mereka mengerti bahwa Lindong sengaja menyeret mereka masuk. Dengan cara ini, Gerbang 9 Tenang tidak akan berani menarik kembali kata-kata mereka di depan banyak ahli yang mengamati mereka. Haha, itu benar. Dengan begitu banyak dari kami sebagai hakim, kami tidak akan membiarkan siapapun melanggar aturan. Tawa keras terdengar saat orang-orang terus menyuarakan persetujuan mereka. Meskipun mereka mengerti bahwa Lindong saat ini meminjam kekuatan mereka, tidak ada yang menentangnya. Adapun siapa yang akan muncul sebagai pemenang, mereka tidak peduli. Semuanya baik-baik saja selama mereka bisa mendapatkan inti petir. Pang Hao memiliki ekspresi acuh tak acuh. Matanya menatap Lindong dengan cara yang menyeramkan. Mengingat kecerdasannya, dia secara alami mengerti apa yang direncanakan Lindong. Saat ini kamu hanya perlu khawatir tentang apakah kamu dapat mengeluarkan 30 inti petir ketika saatnya tiba. Lindong hanya tersenyum setelah mendengar ini. Niat membunuh yang dingin merembes keluar dari senyumnya. Sejak awal, Pang Hao ini terus-menerus menyebabkan masalah baginya. Oleh karena itu, dia sudah menemukan yang terakhir merusak pemandangan. Tidak ada yang lebih baik daripada memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertarungan yang adil dan jujur. Saudara Lindong, mengapa saya tidak berurusan dengan dia saja? Mu Lingshan memeluk Live Death Coffin Cover. Matanya yang besar sedikit bermusuhan saat dia menatap Pang Hao dan berkata, tidak perlu. Yang perlu Anda lakukan adalah memperhatikan orang-orang dari Gerbang 9 Tenang.
Lindong menggelengkan kepalanya. Mu Lingshan memiliki kekuatan yang mirip dengan Pang Hao. Yang terakhir tidak akan setuju begitu saja jika dia bertarung. Retakan, Lindong meringkuk jari-jarinya sebagai beberapa suara retak tulang yang jelas muncul. Suara samar itu sepertinya mengandung kekuatan yang agung. Cahaya hijau perlahan menyebar dari dalam tubuh Lindong saat dia perlahan melangkah maju saat raungan naga yang dalam dengan tenang bergema di dalam tubuhnya. Matanya jelas bersemangat saat dia melihat Pang Hao yang dingin dan acuh tak acuh di depannya dan tertawa, "Tolong beri aku petunjuk. Aku khawatir kamu tidak akan bisa lagi tersenyum segera." Pang Hao menatap senyum di wajah Lindong sebagai kemarahan tanpa sadar melonjak dari dalam hatinya. Di matanya, senyum Lindong benar-benar agak menjijikkan. Bang! Sebuah cahaya sengit mengalir melalui mata Pang Hao. Segera, tombak panjang di tangannya bergetar saat lolongan tajam dipancarkan. Itu adalah suara yang dipenuhi dengan aroma darah yang pekat. Swoosh! Tubuh Pang Hao tiba-tiba bergerak saat lolongan tajam terdengar. Itu mungkin untuk melihat cairan petir di depannya terkoyak saat sosok manusia bergegas menuju Lindong dengan cara seperti hantu. Tombak panjang itu melesat seperti ular beludak saat lusinan bayangan tajam mengalir deras seperti badai. Dalam sekejap, itu menutupi semua titik fatal di sekitar tubuh Lindong. Serangan oleh Pang Hao ini relatif kejam. Selain itu, dia tidak punya rencana untuk menahan diri. Bahkan cairan petir meledak dimanapun gambar tombak itu lewat. Gambar tombak yang memenuhi langit dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan lampu merah-merah tiba-tiba keluar. Setelah itu langsung berubah menjadi kuali besar berwarna merah tua yang langsung bertabrakan dengan gambar tombak tajam itu. Dentang-dentang. Suara logam yang jernih bergema saat bunga api beterbangan. Gambar tombak tajam langsung hancur saat kuali merah besar berputar. Astaga, saat gambar tombak tajam itu menghilang, tubuh Lindong juga bergegas ke depan. Jari-jari kakinya mendorong kuali besar dan tubuhnya tiba-tiba mendekati Pang Hao. 10 tato cahaya naga hijau mengalir di atas permukaan tubuhnya sementara auman naga samar terus dipancarkan. Pang Hao menatap Lindong, yang tiba-tiba mendekatinya saat pupil matanya mengecil. Segera setelah itu, dia merasakan fluktuasi berbahaya dari dalam tubuh Lindong. Bang! Serangan menakutkan meletus seperti semburan air yang tidak terkendali saat seekor naga meraung. Pada saat ini, tinju, kaki, paha, kepala, siku Lindong, setiap bagian tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi senjata paling tajam saat mereka terus mengayunkan ke Pang Hao. Pertempuran jarak dekat yang ganas menyebabkan banyak ahli pertempuran yang mengeras untuk mengungkapkan ekspresi serius di mata mereka. Mereka secara alami tahu betapa kejamnya serangan Lindong ini. Awalnya Pang Hao juga sedikit lengah oleh pertempuran jarak dekat Lindong ini. Namun, dia pada akhirnya bukan orang biasa. Segera, dia memantapkan dirinya. Tombak panjang di tangannya berubah dari ofensif menjadi defensif. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi sangat terlindungi dengan baik, benar-benar memblokir serangan Lindong yang hebat itu dalam prosesnya. Namun, setiap kali serangan Lindong mendarat di tombak, dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang ditransmisikan ke tangannya. Segera, ekspresi muram muncul dari dalam matanya. Hanya setelah benar-benar bertukar pukulan, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa ada kekuatan ledakan yang menakutkan di dalam tubuh Lindong yang tampaknya kurus. Bang bang bang. Kedua sosok itu saling bersilangan dalam mode seperti hantu. Gelombang demi gelombang kekuatan yang sangat mengejutkan menyapu keluar dan cairan petir yang awalnya dalam jarak 1000 kaki dari kedua belah pihak dikeluarkan dengan paksa. Banyak tatapan di sekitarnya saat ini dipenuhi dengan kejutan dan keseriusan saat mereka menyaksikan dua orang terjerat dalam pertempuran yang kejam. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa kedua serangan mereka sangat kejam. Setiap serangan menargetkan tempat yang fatal. Kemungkinan tidak ada yang akan memiliki waktu yang mudah jika mereka dipukul. Lindong itu sangat kuat. Dia sebenarnya mampu bertarung sampai sejauh itu bahkan ketika dihadapkan dengan Sky Splitting Ghost Halberd yang memegang Pang Hao. Petik 2. Dia memang cukup kuat, tubuh fisiknya ini telah dilatih ke tingkat yang relatif kuat. Jika dia terus menekan, kemungkinan Pang Hao tidak akan bisa bertahan lagi. Jadi bagaimana jika dia tidak bisa bertahan? Dia mungkin memiliki beberapa serangan pembunuhan tetapi apakah menurut Anda Lindong tidak? Petik 2. Percakapan terus menyebar karena banyak pasang mata terkunci pada keduanya yang saling bertukar pukulan.
Pertempuran sengit dan panas yang berapi-api dari keduanya agak melebihi harapan orang-orang di sekitar. Ledakan, ditutupi oleh tato cahaya naga hijau, kaki Lindong berayun seperti bilah pedang. Setelah itu menabrak tombak hitam panjang. Kekuatan liar dan kekerasan bahkan berhasil menekuk tombak panjang itu sedikit. Bang! Majestic Yuan Power meletus dari dalam tubuh Pang Hao saat cahaya hitam menyembur dari tombak hitam panjang. Sebuah paksaan ganas mendorong kaki yang menabrak ke arahnya. Kamu cukup mampu. Pang Hao memegang tombak hitam panjang itu erat-erat saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat Lindong di depan dan tiba-tiba membuka mulutnya menjadi senyuman. Namun, senyum itu dipenuhi dengan keganasan. Tombak panjangnya diangkat dan diarahkan ke Lindong saat dia dengan lembut berkata, "Aku akan menghabisimu dengan serangan berikutnya." Bang! Kekuatan Yuan mengerikan melonjak dari dalam tubuhnya seperti air banjir setelah Pang Hao mengucapkan kata-kata itu. The Sky Splitting Ghost Halberd di tangannya secara bertahap membengkak pada saat ini. Satu serangan ya. Lindong memperhatikan Pang Hao saat aura yang terakhir tiba-tiba melonjak saat senyum muncul di wajah mudanya. Segera, senyum itu menjadi sedingin es. Kilatan di dalam mata itu setajam pisau. Kalau begitu, aku akan melakukan ini. Lindong melangkah maju saat lampu hijau tiba-tiba keluar. Segera 20 tato cahaya naga hijau perlahan mengalir dan muncul dari bawah kulitnya. Bab 952, Setan. Mengaum. Raungan naga yang rendah dan dalam tiba-tiba bergema di dasar danau petir. Saat gelombang suara menyebar keluar, cairan petir di sekitarnya meledak keluar secara instan, menyebabkan kilatan cahaya yang menakutkan berkedip saat mereka dengan panik terkekeh-kekeh. Raungan naga ini berbeda dari sebelumnya. Dicampur dalam auman naga itu, ada tekanan yang tebal dan menakutkan. Tekanan ini menyebabkan ekspresi beberapa ahli sedikit berubah, sebelum tatapan terkejut diarahkan pada seorang pria muda. Pada saat ini, ada total 20 tato cahaya naga hijau menari dan berputar di sekitar tubuh Lindong. Di bawah iluminasi mereka, matanya yang awalnya hitam legam mulai bersinar. Lindong saat ini seperti praktisi klan naga peringkat tinggi asli, dan fluktuasi tekanan dan energi yang memancar darinya menyebabkan hati beberapa orang berdebar. Seni bela diri penempaan tubuh yang menakutkan apa ini? Tirani seperti itu, dia sebenarnya mampu memberikan tekanan yang sama dengan para elit dari klan naga itu. Petik 2. Orang itu benar-benar tangguh. Sebagai ahli sekitarnya merasakan fluktuasi yang menakjubkan memancar dari tubuh Lindong, semua ekspresi mereka sedikit berubah. Itu mungkin karena itu adalah pemandangan yang langka untuk menyaksikan seorang individu, yang mampu melunakkan tubuhnya sampai mampu memancarkan tekanan yang sebanding dengan seorang praktisi elit klan naga. Energi yang begitu kuat, melihat Lindong di kejauhan dengan 20 tato cahaya naga hijau berputar di sekelilingnya, sementara aura yang mirip dengan naga raksasa terpancar keluar darinya, sepotong kesuraman melintas di mata indah Liu Xiangxuan sebelum dia berkomentar dengan lembut. Tubuhnya seni bela diri pemurnian. Agak unik, mungkin itu tidak sedikit lebih lemah dari seni bela diri pemurnian tubuh tertinggi misterius Sky Hall kami, tubuh fisik suci surgawi. Keheranan melintas di mata pria parubaya di belakang Liu Xiangxuan saat dia berkata. Seni bela diri pemurnian tubuh yang begitu kuat tidak dapat dengan mudah diperoleh oleh individu biasa manapun, bocah ini mungkin memiliki latar belakang yang mengejutkan. Saat dia merenungkan fakta ini, Liu Xiangxuan sedikit mengernyitkan alis hitamnya. Mereka benar-benar tahu terlalu sedikit tentang Lindong. Orang ini tidak memiliki sedikit pun ketenaran di dalam chaotic dimensi dan tiba-tiba muncul. Dia tidak hanya menyebabkan pergolakan besar-besaran di wilayah Laut Angin Surgawi, dia bahkan mengambil kunci menara perak dari tangan Gua Angin Iblis, yang telah membayar harga selangit untuk itu. Kebanyakan orang hanya berasumsi bahwa Lindong adalah serigala tunggal dan seni bela diri yang hebat yang dimilikinya kemungkinan diperoleh secara kebetulan. Namun, dari kelihatannya sekarang, mereka mungkin salah. Bagaimanapun, Pang Hao akan melepaskan gerakan membunuhnya. Liu Xiangxuan mengangkat kepalanya sedikit dan menoleh ke arah Pang Hao. Saat ini, cahaya hitam yang meluap ke seluruh langit telah mengembun di sekitar tubuh yang terakhir. The Sky Splitting Ghost Halberd di tangannya bergetar terus-menerus, menyebabkan pekikan yang menusuk telinga terdengar, seolah ingin terbang keluar dari tangannya. Fluktuasi memancar keluar dari tubuh Pang Hao agak tidak menyenangkan. Jelas, Kepala 4 Jenderal Iblis dari Gerbang 9 Tenang, akan menggunakan gerakan khasnya untuk mengakhiri konfrontasi ini.
Tidak heran kamu berani menantangku. Ternyata, Anda telah menyimpan kartu as di lengan baju Anda. Petik 2. Terbungkus dalam cahaya hitam yang membanjiri langit, sosok Pang Hao tampak seperti dewa iblis. Sementara mata hitam legamnya menatap Lindong, niat sengit dan dingin muncul saat dia tertawa sinis. Juga, diliputi dengan lampu hijau, Lindong juga balas menatap Pang Hao, sambil membalas dengan senyum lembut. Dengan genggaman lembut, otot-ototnya sedikit menegang, menyebabkan kekuatan seperti naga dengan cepat meletus dari semua meridian dan tulang di dalam tubuhnya. Sampai sekarang, Lindong memiliki perasaan yang samar, seolah-olah dia bisa menghancurkan apapun yang berdiri di depannya dengan satu pukulan. 20 tato cahaya naga hijau. Hanya ada total 23 tato cahaya naga hijau di dalam tubuh Lindong. Dari 23, 10 dari mereka secara pribadi disempurnakan olehnya. Untuk 13 sisanya, mereka hanya bisa digunakan sekali dan Lindong tidak pernah menggunakannya. Namun, saat ini, mereka sedang diaktifkan. Kekuatan ini memang cukup menakutkan. Saya tahu bahwa Anda telah berhasil membuat nama untuk diri Anda sendiri di wilayah Laut Angin Surgawi. Namun, saya akan memberitahu Anda bahwa hanya karena Anda dapat membuat kekacauan, itu tidak berarti bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk mendominasi Laut Setan Chaotic. Aura tidak menyenangkan mulai merayap sepotong demi sepotong ke wajah tampan Pang Hao. Mengepalkan tombak hitam panjang yang menggigil dengan erat di tangannya, fluktuasi haus darah yang memancar darinya tumbuh semakin kaya dan kuat. Satu gerakan, aku akan menghabisimu. Sudut mulut Pang Hao terbuka, memperlihatkan seringai jahat. Tiba-tiba, dia melepaskan tangannya, menyebabkan cahaya hitam melolong seketika, menutupi langit. Detik berikutnya, berubah menjadi seberkas cahaya hitam, tombak hitamnya yang panjang melesat maju. Dalam sekejap, sambaran petir raksasa, panjangnya kira-kira ratusan meter, bergemuruh. Fluktuasi yang sangat menakutkan mulai mengalir deras. Bang-bang, saat petir hitam melesat maju, cairan petir dalam radius 1 mil mulai berkobar intens, menyebabkan gelombang seperti lava raksasa terus bergolak. Pemecah surga. Jari Pang Hao langsung menunjuk Lindong saat raungan seperti guntur bergemuruh dan terdengar di dasar danau petir. Bang! Saat raungannya terdengar, petir hitam sepanjang 100 meter lebih berhenti sejenak, sebelum menembak dengan eksplosif di detik berikutnya. Sepersekian detik itu terjadi, cairan petir di dasar danau petir tampaknya ditekan. Saat sambaran petir hitam melesat ke depan, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Setelah melihat serangan yang begitu mencengangkan, kengerian dan keterkejutan membuat banyak ahli di sekitarnya kewalahan. Serangan Pang Hao pasti mampu membunuh seorang ahli pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Aku ingin tahu apakah Lindong mampu menangani serangan itu. Pikiran ini melintas di benak pengamat, sementara sambaran petir hitam sudah tiba di depan Lindong. Tanpa sedikit pun keraguan, itu membawa kekuatan yang menghancurkan saat bergemuruh dengan keras ke arah Lindong. Saat baut pencahayaan hitam raksasa tumbuh dengan cepat lebih besar di bidang pandang Lindong, 20 tato cahaya naga hijau yang berputar di sekitar tubuhnya tampaknya merasakan bahaya yang datang di depan mereka, karena mereka semua menghadap ke langit dan meraung. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Niat dingin yang sama muncul dari sudut mulut Lindong. Percikan di matanya setajam ujung pisau. Detik berikutnya, dia benar-benar tidak menunjukkan niat untuk mundur. Mengepalkan jari-jarinya erat-erat, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum dia membentuk segel aneh dengan tangannya. Segel kursi surgawi naga hijau. Saat tinju Lindong bergemuruh, 20 tato cahaya naga hijau di sekitar tubuhnya langsung melingkari lengannya. Di tengah paduan suara auman naga, cahaya hijau terang dan cemerlang menyembur keluar. Semua orang terpaksa sedikit menyipitkan mata mereka karena lampu hijau yang cemerlang itu. Detik berikutnya, mereka melihat tinju Lindong, terbungkus dengan lampu hijau, dengan keras menabrak petir hitam raksasa tanpa sedikit pun kemegahan. Ledakan yang memekakkan telinga langsung bergema sebelum semua orang segera merasakan gelombang kejut yang mengerikan menyapu. Saat fluktuasi ini tersapu, semua orang buru-buru mengaktifkan pertahanan Yuan Power mereka. Namun, bagi sebagian dari mereka masih terhempas dan mendarat dalam keadaan yang agak menyedihkan. Namun, saat ini, mereka tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Setelah menstabilkan diri, mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke tempat di mana lampu hijau berbenturan dengan sinar hitam kecemerlangan.
Semua mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Mereka bisa melihat sosok kurus, diselimuti oleh lampu hijau, berdiri seperti gunung di bawah dampak gila dari petir hitam itu. Lebih jauh lagi, sosok itu seperti gunung, terlepas dari seberapa keras anginnya, dia tidak akan bergerak sama sekali. Merusak. Saat tatapan mereka bertemu di lokasi itu, suara rendah dan dalam terdengar dari dalam lampu hijau. Suara itu tidak keras, tetapi membawa nada yang tak tertahankan dan berwibawa. Mengaum. Saat suara itu terdengar, raungan naga yang diliputi tekanan tebal terdengar dengan marah. Detik berikutnya, semua orang memperhatikan tato cahaya naga hijau itu dengan cepat mengembun bersama. Membentuk menjadi heliks, mereka dengan keras menabrak petir hitam. Dampak mengerikan segera menyebabkan petir hitam bergetar. Samar-samar, rengekan menyedihkan bisa terlihat saat terdengar dari dalam. Dengan cara yang sangat sombong, lampu hijau heliks merobek petir hitam itu. Suara mendesing. Saat baut pencahayaan hitam hancur, cahaya hitam melesat keluar, sebelum berubah menjadi tombak hitam panjang. Tanpa energi yang tersisa, ia terbang kembali, sementara kecemerlangan asli yang bergelombang di tubuhnya menjadi redup secara tidak normal pada saat ini. Engah. Saat tombak hitam panjang terbang keluar, rona merah muncul di wajah Pang Hao, sebelum darah menyembur keluar dari mulut. Saat ini, kengerian yang kental serta ekspresi tidak percaya menyembur dari dalam matanya. Dia tidak percaya bahwa serangan sombongnya benar-benar dihancurkan oleh Lindong. Kemenangan dan kekalahan diputuskan oleh satu gerakan. Saat lampu hijau menyebar, Lindong menatap dingin ke arah Pang Hao, yang auranya menurun dengan cepat. Niat membunuh melintas di matanya, sebelum dia menembak dengan eksplosif. Dalam sekejap, dia muncul di depan yang terakhir, sebelum mengirim telapak tangan dengan keras ke mahkota yang terakhir, di bawah ekspresi kaget dari kerumunan. Orang ini benar-benar berani membunuh Pang Hao. Beberapa orang menghirup udara dingin. Dia benar-benar berani membunuh Pang Hao di depan para elit gerbang 9 tenang. Betapa kejamnya, berani memang. Bab 953 desir. Serangan Lindong sangat cepat dan marah. Saat ini, karena konfrontasi langsung sebelumnya, kekuatan Yuan di dalam tubuh Pang Hao telah tersentak dan terguncang, menyebabkan tanggapannya menjadi agak canggung dan canggung. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuka matanya lebar-lebar dan menatap kosong saat Lindong menyerang ke arahnya dengan wajah yang penuh dengan niat membunuh. Saat ini, ketakutan muncul di matanya saat dia akhirnya mengerti betapa kejamnya pemuda di depannya. Beraninya kamu. Namun, saat angin palem yang cepat dan ganas dari Lindong dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya, hendak mendarat di mahkota Pang Hao, raungan marah yang mirip dengan tepukan guntur terdengar tiba-tiba dari dalam anggota gerbang 9 tenang. Segera, seperti hantu, sesosok muncul di samping Pang Hao dalam sekejap. Meluruskan kedua jarinya, dia tiba-tiba mengetuk. Yuan power yang sangat tak terbatas langsung mengembun di sekitar kedua jari itu. Terbungkus oleh Yuan power, jari-jarinya dibungkus dengan udara hitam yang sangat merusak. Itu adalah ki kematian. Seorang ahli tahap kematian mendalam. Serangan jari ini menyebabkan pupil Lindong langsung berkontraksi. Secara khusus, fluktuasi Deat Ki menyebabkan ekspresinya menjadi suram. Memang ada seorang ahli di Profound Deat Stage yang tersembunyi di dalam anggota 9 gerbang tenang. Gerakan membunuhnya diblokir, niat dingin di mata Lindong tumbuh semakin tebal. Namun, dia tiba-tiba memilih untuk tidak menghindar atau menghindari serangan yang masuk. Sebaliknya, serangan telapak tangannya yang cepat dan menakutkan melanjutkan jalannya dan bertabrakan dengan serangan jari itu. Bang! Dalam benturan kepala ini, serangan Lindong langsung runtuh saat gelombang rasa sakit yang hebat terpancar dari telapak tangannya. Namun, bayangan jahat melintas di matanya yang hitam legam. Tanpa ragu sedikit pun, kaki kanannya mengayun keluar membentuk lengkungan yang licik. Seperti ujung pisau, itu dengan keras mendarat di dada Pang Hao. Fluktuasi mengamuk terpancar saat Lindong dan Pang Hao terbang keluar pada saat yang bersamaan. Saat terbang keluar, Lindong mendengus teredam, tangisan yang menyedihkan terdengar dari mulut Pang Hao, diikuti oleh semburan darah dari mulutnya. Sosok mungil dengan cepat muncul di belakang Lindong sebelum tangan kecil menopang punggungnya. Cahaya biru meletus, menyebabkan retretnya terhenti. Kakak Lindong, kamu baik-baik saja. Setelah menyadari bahwa bek pedaling Lindong telah berhenti, Mu Lingshan melanjutkan untuk bertanya segera. Aku baik-baik saja.
Lindong menjawab sambil menggelengkan kepalanya, sebelum melihat ke depan. Saat ini, ada seorang lelaki tua kurus kering dengan mata cekung yang dalam dan kepala penuh uban di sisi Pang Hao. Saat ini, pria tua ini menatap tepat ke arah Lindong dengan niat suram dan dingin. Kamu kura-kura tua yang tak tahu malu. Kamu benar-benar berani meluncurkan serangan diam-diam. Mu Lingshan juga melihat pria tua berambut abu-abu itu. Api kemarahan meletus di dalam matanya yang besar saat dia bersumpah padanya tanpa sedikit pun rasa hormat. Setelah melirik Mu Lingshan yang tampak muram, lelaki tua berambut abu-abu itu menoleh ke Lindong sebelum menyeringai, "Berat, kamu memang memiliki hati yang jahat. Ini hanya duel, apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu kejam? Orang tua, kamu tidak masuk akal. Ini adalah pertarungan individu antara dia dan saya, dan pertarungan harus berlanjut sampai kita mencapai kesimpulan. Selama dia menolak untuk mengakui kekalahan, pertarungan ini akan terus berlanjut. Terlebih lagi, ini adalah Chaotic Dimensi dan kami bukan anggota sekte yang sama yang membandingkan catatan. Jangan bilang bahwa Anda mengharapkan saya untuk menunggu kekuatan Yuannya pulih sebelum kita bertarung lagi." Lindong mengejek, suaranya penuh dengan ejekan. Setelah mendengar jawaban Lindong, beberapa ahli di sekitarnya mulai tertawa. Mereka semua adalah veteran yang pernah tinggal di Chaotic Dimensi dan mereka bukanlah individu yang baik hati. Mereka semua tahu cara menghancurkan musuh yang sudah dikalahkan. Jika mereka ditempatkan pada posisi Lindong, mereka semua akan menyerangnya juga. Namun, mereka mungkin tidak setegas dan tegas seperti Lindong. Karena itu, ketika lelaki tua itu mulai mengkritik metode kejamnya, itu membuat beberapa orang mencibir diam-diam di dalam hati mereka. Di Laut Setan Chaotic, jika seseorang tidak ganas, bukankah dia sudah dimangsa oleh orang lain? Lidah yang tajam, api kemarahan yang suram melintas di mata lelaki tua berambut abu-abu itu saat dia meraung sambil mencibir. Terlalu malas untuk peduli tentang dia, mata Lindong berkibar ke arah Pang Hao yang tampak pucat. Auranya tampak menurun dan jelas bahwa yang terakhir menderita luka parah. Sambil menyeringai, Lindong berbicara, "Jadi, apa hasil dari pertarungan kita, Saudara Pang Hao? Jika tidak ada, mari kita lanjutkan. Toh, banyak teman yang sudah tidak sabar menunggu hasilnya, loh." Mendengar kata-kata Lindong, wajah Pang Hao tanpa sadar berkedut, sementara ekspresinya berubah agak pucat. Dari kelihatannya, hatinya pasti dipenuhi amarah. "Benar, hanya butuh satu kata untuk menentukan hasilnya. Jika kamu bisa bertarung, lanjutkan saja. Itu benar, itu benar. Kami semua menunggu." Petik 2. Pada saat ini, beberapa orang yang setuju dan tertawa terbahak-bahak terdengar dari sekitarnya. Meskipun para ahli ini mungkin tidak berani membuat komentar seperti itu dalam keadaan normal, inti petir yang dipertaruhkan juga melibatkan mereka. Oleh karena itu, mereka secara alami akan lebih peduli tentang pertarungan ini. Mendengar suara tawa yang datang dari sekitarnya, ekspresi pucat Pang Hao menjadi lebih kaya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa plotnya melawan Lindong sekarang akan mengakibatkan kejatuhannya. Selanjutnya, dia jelas kewalahan dalam pertukaran sebelumnya. Sampai sekarang, dia menderita luka yang cukup parah. Jika dia melanjutkan pertarungan dengan Lindong yang kejam itu, mengingat temperamen yang terakhir, dia pasti akan melepaskan gerakan membunuh jika dia melihat kesempatan. Pada saat itu, mungkin bahkan penatua di sisinya mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Riak Pang Hao, sementara ekspresinya berfluktuasi tanpa batas. Setelah beberapa saat kemudian, dengan sangat enggan, dia mengatupkan giginya sambil menjawab, "Pertandingan ini adalah kemenanganmu." Mendengar jawabannya, ekspresi para ahli gerbang 9 tenang segera berubah. Tepat ketika mereka hendak berbicara, mereka segera dihentikan oleh Pang Hao. Menatap sinis pada Lindong, kekejaman dan kebiadaban hadir di mata yang terakhir muncul seolah-olah dia ingin melahap yang pertama. "Haha, Saudara Pang Hao pasti murah hati. Karena Anda telah mengakui kekalahan, tolong serahkan 30 inti petir. Teman-teman kita di sini masih menunggu untuk mendapatkannya." Menutup mata terhadap ekspresi pucat Pang Hao, Lindong menyeringai saat dia berbicara dengan yang pertama. Ekspresi Pang Hao langsung kembali muram. 30 inti petir. Harga yang besar dan kuat ini menyebabkan rasa sakit yang cukup besar bahkan untuk seseorang dengan perawakannya. Namun, banyak ahli di depannya menatapnya dengan rakus. Jika dia mundur, tidak ada jaminan bahwa orang-orang jahat ini tidak akan berkomplot melawannya. Bagaimanapun,
Meskipun gerbang 9 tenang mereka kuat, itu tidak dapat memerintah seluruh laut setan caotik. Lindong, ketika kamu makan sesuatu dari gerbang 9 tenang kami, berhati-hatilah agar tidak tersedak sampai mati. Mengambil napas dalam-dalam, getaran mengguncang telapak tangan Pang Hao. 30 inti petir terbang keluar dari tas Qian Kunnya, sebelum menembak ke arah Lindong. Setelah melihat ini, Lindong tersenyum tipis. Dengan lambaian lengan bajunya, setengah dari 30 inti petir diterima dan disimpan olehnya ke dalam tas Qian Kunnya. Adapun 15 sisanya, mereka terbang langsung ke arah para ahli lingkungan itu. Semuanya, seperti yang kita sepakati. Haha, semua orang bisa berbagi rampasan. Bang, setelah melihat 15 inti petir terbang keluar, mata para ahli itu langsung memerah. Detik berikutnya, Yuan Powers yang pemberani dan kuat meletus saat sosok-sosok melesat ke depan mirip dengan sambaran petir. 15 inti petir sepertinya cukup banyak. Namun, bagi para ahli itu sama saja dengan menuangkan secangkir air ke gerobak yang terbakar. Oleh karena itu, demi merebut dan mendapatkan 15 inti petir, beberapa pembantaian dan pertarungan kacau meletus secara alami. Menjelang pembantaian mereka, Lindong terlalu malas untuk mempedulikannya. Dia hanya bertugas memberikan 15 inti petir, dan masalah siapa yang akan menerimanya tidak ada dalam daftar kekhawatirannya. Melihat 30 inti petir yang sangat cepat dibagi, kelopak mata Pang Hao berkedut, sebelum dia melemparkan pandangan suramnya ke arah Lindong. Sambil menyeringai sinis, dia berbicara, semuanya, apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi masalah pribadi antara gerbang 9 tenang kita dan Lindong. Jika Anda tidak ingin menjadi musuh dengan gerbang 9 tenang kami, tolong jangan terlibat. Saat kata-kata Pang Hao terdengar, niat jahat langsung muncul di mata para ahli gerbang 9 tenang. Sebelumnya, Pang Hao telah menderita kerugian besar. Sekarang, sudah waktunya untuk pembalasan. Setelah mendengar itu, tatapan para ahli itu berfluktuasi untuk sementara waktu, sebelum mundur. Berdasarkan kepribadian mereka secara alami tidak akan mengambil risiko menyinggung gerbang 9 tenang hanya untuk membantu Lindong. Meskipun mereka telah mendapatkan sedikit manfaat dari Lindong sebelumnya. Demikian pula, Lindong secara alami tidak mengandalkan salah satu dari mereka. Menyipitkan matanya dengan samar, dia menyipitkan mata pada para ahli dari gerbang 9 tenang, yang memancarkan niat membunuh. Itu terutama terjadi pada pria tua berambut abu-abu itu. Pria itu berada di Profound Death Stage. Memikirkannya, dia tidak sedikit lebih lemah dari Mo Xie si tua aneh dari Gua Angin Iblis. Untuk menghadapi ahli seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengaktifkan Burning Sky Cauldron. Namun setelah itu, dia pasti akan sangat lemah. Lebih jauh lagi, memasuki periode kelemahan sekarang jelas bukan hal yang cerdas untuk dilakukan. Adapun gerbang 9 tenang, setelah menderita kekalahan sebelumnya, mereka jelas tidak akan mengusulkan permainan seperti pertarungan solo sekali lagi. Ini memang agak merepotkan, gumam Lindong. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, Anda tidak bisa makan barang-barang dari gerbang 9 tenang kami. Petik 2. Ekspresi seram dan suram hadir di wajah Pang Hao. Detik berikutnya, mengacungkan telapak tangannya, dia berteriak, bunuh dia untukku. Setelah mendengar kata-katanya, 10 lebih ahli 9 gerbang tenang menembak ke depan dengan eksplosif. Tercakup dalam niat membunuh yang tebal, Yuan Power yang tak terbatas dan seni bela diri yang ganas menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka bergegas menuju Lindong. Berdiri bersama, Lindong dan Mu Lingshan melihat ke arah para ahli 9 gerbang tenang yang menyerang. Di tubuh mereka, Yuan Power yang tak terbatas juga meletus. Namun, ketika semua orang berasumsi bahwa kedua belah pihak akan terlibat dalam perjuangan hidup atau mati, seberkas cahaya hitam bergegas naik dari ngarai tebing petir di bawah. Beberapa ahli gerbang 9 tenang terkena sinar cahaya hitam. Saat ledakan besar bergema, lusinan orang secara bersamaan menyemburkan darah saat mereka terbang mundur. Perubahan kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang hadir melongo dan menatap kosong, sebelum mengalihkan pandangan mereka dengan panik ke arah jurang tebing petir di bawah. Saat mereka melakukannya, sinar cahaya hitam yang menutupi langit tiba-tiba meletus dari kedalaman. Di dalam lokasi pusat dari sinar hitam cahaya, ada sosok yang berdiri beberapa meter. Perlahan berjalan keluar, fluktuasi yang sangat jahat dan menyeramkan terpancar, membuatnya tampak seolah-olah beberapa dewa iblis baru saja merangkak keluar dari neraka. Yimo,
Setelah melihat sosok itu, kengerian dan keterkejutan muncul dari dalam mata Lindong. Bab 954, Tarik. Sinar cahaya hitam meletus dari kedalaman ngarai tebing petir. Keheranan dan keterkejutan ditampilkan di wajah banyak ahli saat mereka menerima perubahan tak terduga yang terjadi di depan mata mereka. Saat tatapan mereka beralih ke sosok kokoh dan kokoh di dalam cahaya hitam, ekspresi di wajah mereka berangsur-angsur berubah menjadi serius. Fluktuasi dari angka itu menyebabkan mereka merasa takut dan gentar. Sialan, benda apa itu? Mengapa tempat tinggal gua ini begitu aneh? Siapa yang akan memperbaiki begitu banyak boneka saat mereka bosan? Hal ini sepertinya tidak mudah untuk ditangani. Ya, itu jauh lebih kuat dari mayat perak sebelumnya. Apa yang Anda takutkan? Ketika mayat-mayat perak itu memberontak, kami menghancurkan mereka. Apakah Anda berpikir bahwa satu pun akan dapat membalikkan langit? Petik 2, petik 2, petik 2, bisikan dengan cepat meletus di daerah itu. Setelah kemenangan mereka sebelumnya, para ahli yang hadir tidak terlalu takut. Bagaimanapun, mereka memiliki keunggulan angka absolut. Namun, setelah mendengar bisikan ini, hati Lindong tanpa sadar tenggelam. Tatapannya terkunci dengan kuat pada sosok kokoh di dalam cahaya hitam. Itu memiliki aura Yimo yang seram dan jahat hingga yang paling ekstrim dan bahkan lebih sombong daripada mayat perak yang dia temui sebelumnya. Apakah itu Yimo? Lindong bertanya dengan suara rendah di dalam hatinya. Itu bukan Yimo, jawab Yan sambil menggelengkan kepalanya. Dia adalah manusia ketika dia masih hidup. Namun, korosi yang dia terima dari aura Yimo terlalu berat. Dari kelihatannya, Yimo yang menyerangnya setidaknya harus mencapai level umum. Level umum ya, Lindong bergumam saat murid-muridnya berkontraksi. Yimo tingkat ini sebanding dengan ahli manusia di tahap samsara. Ketika dia masih hidup, kekuatan orang ini kemungkinan telah mencapai tahap kematian mendalam yang sempurna, dan hanya selangkah lagi dari tahap samsara. Sangat disayangkan bahwa dia jatuh di tangan Yimo tingkat umum itu. Lebih jauh lagi, Yimo level umum itu menanam segel iblis pengikis di tubuhnya, menyegel sepotong kesadarannya di dalam tubuh dan sepenuhnya mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Sangat kejam. Setelah mendengar penjelasan Yan, jantung Lindong berdebar ketakutan. Yimo itu memang sangat kejam. Mereka tidak melepaskanmu bahkan setelah mengalahkanmu, tapi malah menggunakan metode kejam seperti itu. Mari kita cari kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Mayat iblis ini sangat tangguh. Bahkan jika dia tidak lagi sekuat ketika dia masih hidup, saya khawatir dia masih memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Meskipun ada banyak ahli yang hadir, masih sangat sulit untuk menghadapinya. Yan memperingatkan. Lindong mengangguk samar sebagai tanggapan. Sampai sekarang, bahkan jika dia menggunakan banyak trik, dia paling-paling bisa menandingi ahli tahap kematian mendalam awal. Jika mayat itu berada pada tahap profondeat, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri pada pandangan pertama. Sementara Lindong sedang berbicara dengan Yan, karena pergantian peristiwa yang tak terduga ini, para ahli dari Gerbang Sembilan Tenang dan Aula Langit Misterius telah mengarahkan pandangan mereka ke arah cahaya hitam yang muncul. Benda itu sangat kuat, semuanya hati-hati. Melihat dengan serius pada sosok kokoh yang perlahan berjalan keluar dari cahaya hitam, tetua berambut abu-abu itu berbicara dengan suara rendah. Apa sebenarnya itu? Menyeka darah dari sudut mulutnya, Pang Hao bertanya sambil mengerutkan kening. Aku tidak yakin, tapi itu sama sekali bukan sesuatu yang ramah. Penatua berambut abu-abu itu menjawab dengan cemberut. Sepertinya dia memiliki sedikit pemahaman tentang Yimo. Lagi pula, di dunia saat ini, Yimo sangat jarang muncul. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku bisa merasakan kekuatan petir yang sangat kuat di dalam tubuh benda itu. Jika itu berubah menjadi inti petir, saya menduga bahwa hanya satu akan cukup untuk menebus semua energi petir yang terkandung dalam inti petir yang kita miliki. Pung Hao menyimpulkan, mari kita amati situasinya dengan tenang. Jika ada kesempatan, kami akan bergerak dan mengambil inti petir itu. Mata sesepuh berambut abu-abu itu berkedip, saat tatapannya berubah agak terik sambil menatap mayat iblis itu. Dia juga merasakan energi petir yang sangat besar yang terkandung di dalam tubuh mayat iblis. Bagaimana dengan bocah itu? Pang Hao bertanya sambil menatap Lindong dengan tajam. Tidak perlu tidak sabar, selama dia tinggal di gua ini, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tidak akan terlambat untuk berurusan dengannya setelah semua ini selesai.
Penatua berambut abu-abu itu menjawab dengan seringai. Baik, kami pasti tidak bisa membiarkan bocah itu pergi. Pang Hao setuju sambil menganggukkan kepalanya. Penampilannya yang menggertakkan gigi dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang pahit. Pada saat yang sama, di sisi aula langit misterius, Liu Xiangxuan dan orang-orangnya berbicara dengan suara rendah. Adapun target diskusi mereka, jelas mayat iblis kuat yang tiba-tiba muncul. Bang! Saat semua mata di dasar danau petir bertemu, sosok kokoh itu akhirnya keluar dari cahaya hitam, dan muncul di bawah tatapan penuh perhatian semua orang yang hadir. Pada saat ini, semua orang akhirnya bisa melihat dengan jelas penampilan sosok hitam itu. Fisiknya beberapa kali lebih besar dari orang normal, dan jika dilihat dari jauh, dia tampak seperti raksasa kecil. Tubuhnya awalnya berwarna perak yang cerah dan cemerlang. Namun, sekarang ditutupi oleh pola iblis hitam yang sangat jahat dan jahat. Garis-garis pola ini meluas ke setiap inci tubuhnya. Dari jauh, tampaknya serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya merayap di tubuhnya, menyebabkan kulit kepala orang mati rasa. Pada saat ini, hitam murni memenuhi matanya dan tidak ada satu riak atau fluktuasi yang ditemukan, membuatnya tampak seperti orang mati. Di bawah banyak tatapan dari sekitarnya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan yang dipenuhi aura hitam jahat menyapu semua orang yang hadir. Di bawah tatapannya, semua orang merasakan hawa dingin yang aneh muncul dari lubuk hati mereka, menyebabkan tidak ada yang berani mengambil tindakan untuk sementara waktu. Banyak ahli melayang di udara saat mereka dengan waspada menatap sosok hitam itu. Kedua belah pihak membentuk semacam konfrontasi, dan tampaknya tidak ada yang berani mengambil tindakan. Meneguk. Dalam suasana tegang ini, seseorang diam-diam menelan seteguk air liur. Suara samar yang dihasilkan melebihi indik telinga dalam keheningan ini. Saat suara ini terdengar, kilatan tak menyenangkan di mata beberapa ahli mulai berkedip secara bertahap. Jelas, mereka tidak ingin takut kaku dengan mayat iblis ini. Ayo lakukan. Tiba-tiba, teriakan menusuk terdengar. Dengan itu, suasana tegang langsung hancur. Detik berikutnya, lusinan sosok melesat dengan eksplosif. Kekuatan Yuan tanpa batas berubah menjadi seni bela diri yang ganas, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka bergemuruh secara eksplosif menuju sosok manusia cahaya hitam. Serangan itu membelah cairan petir, sebelum dengan keras membanting tubuh sosok cahaya hitam itu. Pada saat itu, cairan petir di sekitarnya meledak. Sudah dipukul. Setelah melihat adegan ini, kegembiraan muncul di wajah beberapa orang. Namun, sebelum kebahagiaan ini menyebar, mereka melihat sosok cahaya hitam perlahan keluar. Tanda-tanda iblis hitam yang menyeramkan di tubuhnya sedikit berkilau dan bahkan tidak ada satu goresan pun di tubuhnya. Serangan gabungan dari beberapa lusin ahli secara tak terduga tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Pertahanan yang mengerikan, setelah mengamati ini, kengerian dan keterkejutan mulai muncul di mata beberapa ahli saat mereka mulai sedikit merasa tidak nyaman. Mayat perak di depan mereka tampaknya berbeda dari yang mereka hadapi sebelumnya. Saat mereka diam-diam merasa dikejutkan oleh tontonan ini, Demoniki dengan marah berubah menjadi lebih kuat di dalam mata hitam legam sosok cahaya hitam itu. Detik berikutnya, suara yang sangat aneh dan melengking terdengar dari mulutnya. Desir. Saat gelombang suara melengking terdengar, sosok cahaya hitam tiba-tiba melesat maju. Mirip dengan hantu, sosok itu muncul di depan beberapa lusin ahli yang telah menyerang. Cahaya hitam meletus, menembus formasi mereka dalam sekejap, sebelum muncul di belakang mereka. Bang-bang, ketika sosok cahaya hitam muncul di belakang para ahli itu, tubuh mereka langsung membeku. Detik berikutnya, awan kabut berdarah meledak di tubuh mereka dan lubang seukuran kepalan tangan muncul di tenggorokan mereka. Black Demoniki naik dari tepi lubang, sebelum meluncur ke tubuh mereka dalam sekejap, merusak roh Yuan mereka di dalam. Jeritan menyedihkan bergema, sebelum dengan cepat berhenti saat mayat beberapa lusin ahli jatuh, turun ke dasar danau. Mendesis. Ketika mereka menyaksikan beberapa lusin ahli kehilangan nyawa mereka dalam sekejap mata, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Kejutan dan kengerian di mata mereka sudah mencapai ekstrim. Itu adalah 30 ahli yang kekuatannya telah mencapai tahap Life Profound tingkat lanjut. Jika mereka berkolaborasi, bahkan ahli panggung Life Profound yang sempurna akan terpaksa mundur. Namun, di depan mata mereka, mereka langsung dibunuh oleh sosok cahaya hitam dalam sekejap mata. Ini hanyalah pembantaian, hanya pada saat inilah semua orang akhirnya mengerti.
Kekuatan sosok cahaya hitam di depan mata mereka tampaknya telah mencapai tingkat yang agak menakutkan. Hah, wajah penuh kejutan, Lindong menyerap seluruh tontonan ini melalui matanya, sebelum menghembuskan napas dalam-dalam. Tanpa sedikit pun keraguan, dia menarik Mulingshan saat dia menembak ke arah permukaan danau petir. Hal di depan mata mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Namun, saat Lindong dengan tegas melarikan diri bersama Mulingshan, cahaya hitam tiba-tiba bersinar di mata sosok cahaya hitam yang baru saja membunuh beberapa lusin ahli. Pada saat ini, mata yang awalnya benar-benar tanpa kehidupan, tiba-tiba memiliki jejak ekspresi kosong yang sangat kecil. Itu, melahap, simbol leluhur. Suara serak dan tidak jelas terdengar dari mulut sosok cahaya hitam itu. Bab 955, Bantuan. Celepuk. Suara sesuatu yang pecah dari air tiba-tiba dipancarkan dari danau petir. Cairan petir melesat terpisah sementara disertai dengan gemuruh yang dalam. Ada banyak ahli yang melayang-layang di sekitar danau petir dan dari pendirian mereka jelas berencana untuk menyerbu ke danau. Mereka sedikit terkejut saat melihat duo Lindong keluar dari danau. Namun, Lindong tidak memperhatikan mereka. Dia hanya melihat ke danau petir di bawah dengan ekspresi muram. Fluktuasi yang mengerikan tampaknya telah meletus di bawah segera setelah mereka keluar dari danau. Kemungkinan pertempuran sengit telah meletus di dasar danau petir. Namun demikian, Lindong tidak berpikir bahwa orang-orang di dasar danau akan dapat membahayakan mayat iblis yang kekuatannya telah mencapai tahap kematian mendalam sebelumnya. Ini terlepas dari pihak-pihak dari Gerbang Sembilan Tenang dan Aula Langit Misterius masing-masing memiliki seorang ahli yang telah mencapai tahap kematian mendalam awal. Saudara Lindong, apakah kita akan pergi begitu saja? Mata besar Mulingshan sedikit menyesal saat dia melihat ke danau petir dan berkata, terlepas dari seberapa bagus harta itu, seseorang hanya bisa menikmatinya jika dia masih hidup. Lindong menjentikkan dahi Mulingshan dan berkata, benda itu sangat kuat. Jika menjadi gila, banyak ahli itu akan menderita kerugian yang sangat menyedihkan bahkan jika mereka berhasil mengalahkannya pada akhirnya. Mengapa kita harus terlibat dalam pertarungan seperti itu? Baik-baik saja maka, Mulingshan hanya bisa bergumam dan menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia sadar bahwa mengingat karakter hati-hati Lindong, dia pasti tidak akan mengambil risiko yang begitu besar. Kita harus dulu. Mata Lindong menyapu sekelilingnya. Saat dia hendak membawa Mulingshan dan pergi, matanya tiba-tiba mengeras. Gelombang raksasa setinggi 10.000 kaki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari danau petir di bawah. Suara gemuruh yang keras disertai dengan fluktuasi energi yang sangat liar dan keras menyapu keluar. Gelombang raksasa melesat ke arah langit sebelum jatuh. Seolah-olah daerah dalam jarak 100.000 kaki dari danau petir sedang hujan petir. Adegan tiba-tiba ini jelas menyebabkan para ahli yang berencana memasuki danau petir menjadi terpana. Segera setelah itu, mereka melihat banyak sosok manusia dengan sedih terbang mundur dari pilar petir yang melesat keluar. Pada akhirnya, mereka semua mendarat dengan berat di tepi danau. Banyak dari mereka memuntahkan seteguk darah saat mereka melakukannya. Lingkungan danau petir segera menjadi kacau. Para ahli yang belum memasuki danau petir menyaksikan adegan ini dengan ekspresi hilang. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa semua orang ini tiba-tiba melarikan diri dari danau. Cepat mundur. Para ahli yang telah mendarat di tanah dengan cara yang menyedihkan melihat gelombang raksasa di danau petir dengan mata ketakutan saat mereka berteriak dengan suara menusuk. Bang! Danau petir tiba-tiba meledak setelah seruan terdengar saat gelombang setinggi ratusan ribu kaki naik. Ada sosok cahaya hitam kokoh berdiri acuh tak acuh di puncak gelombang. Aura hitam jahat menempel di sekujur tubuhnya, bahkan menyebabkan langit menjadi sedikit redup. Apa itu? Fluktuasi yang begitu kuat. Banyak pasang mata di sekitar danau petir berisi kejutan ketika mereka melihat sosok cahaya hitam di puncak gelombang. Suara-suara terkejut menyebar dengan cepat. Ekspresi Lindong muram saat dia melihat adegan ini. Mayat iblis ini memang kuat. Bahkan begitu banyak ahli tidak dapat menekannya. Sepertinya memilih untuk tidak melawan itu adalah pilihan yang tepat. Pada titik ini, Lindong melirik ke tempat terdekat di mana orang-orang dari Gerbang Sembilan Tenang dan Aula Langit Misterius telah keluar dari danau petir. Mereka semua saat ini mengenakan ekspresi muram saat mereka menatap sosok cahaya hitam yang berdiri di atas gelombang raksasa. Kemungkinan mereka merasa bahwa situasinya cukup sulit untuk dihadapi. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Ekspresi Pang Hao suram saat dia melihat adegan ini. Mereka juga telah menyerang sebelumnya, hanya berakhir dengan beberapa luka dan kematian. Jika bukan karena sesepuh berambut abu-abu di sampingnya telah campur tangan, kemungkinan mereka akan menderita kerugian yang lebih menyedihkan. Kekuatan mayat perak ini kemungkinan telah mencapai tahap kematian mendalam yang lebih lanjut. Penatua berambut abu-abu itu memperhatikan mayat perak itu dengan ekspresi gelap saat dia berkata. Tahap kematian mendalam maju ya, Pang Hao mengerutkan kening. Dia segera mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya saat dia berkata, bukan tidak mungkin untuk menghadapinya jika kita menggunakan semua yang kita miliki. Kami belum mencapai bagian terdalam gua. Tidak akan bermanfaat bagi kita untuk menggunakan semua trik kita di sini. Penatua berambut abu-abu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun inti petir yang diaglomerasi oleh tubuhnya akan sangat kuat, nilainya pasti tidak akan sebanding dengan harta karun jauh di dalam gua. Karenanya, kita tidak bisa berbenturan dengannya di sini. Petik 2. Beberapa keengganan melintas di mata Pang Hao setelah mendengar ini. Namun, dia juga cukup cerdik dan secara alami mengerti bahwa sesepuh berambut abu-abu itu benar. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengangguk. Kami akan pergi. Ekspresi santai muncul pada para ahli dari gerbang 9 tenang di sekitarnya setelah mendengar Pang Hao memberikan perintah. Secara alami yang terbaik adalah mereka tidak perlu berbenturan dengan hal yang merepotkan di tempat ini. Gerbang 9 tenang berencana untuk mundur. Lindong telah memperhatikan aktivitas gerbang 9 tenang. Dia mengerti niat mereka setelah melihat sikap mereka. Orang-orang ini juga tidak berani terlibat dalam bentrokan dengan mayat iblis. Apakah Aula Langit Misterius juga berencana untuk mundur? Sementara gerbang 9 tenang menunjukkan tanda-tanda mundur, Lindong juga menemukan bahwa para ahli dari Aula Langit Misterius di dekatnya juga menunjukkan tanda-tanda yang sama. Ternyata, hasil diskusi mereka sama. Kita juga harus pergi. Lindong tegas saat melihat situasi ini. Tanpa menunggu gerbang 9 tenang dan Aula Langit Misterius pergi, dia memimpin Mu Lingshan untuk segera bergegas menuju bagian gua yang lebih dalam. Bang! Namun, aura iblis di sekitar sosok cahaya hitam di atas danau petir tiba-tiba naik tepat saat Lindong hendak pergi. Riak muncul di mata yang benar-benar tanpa emosi itu. Mata hitam itu melesat ke arah yang dituju Lindong. Semuanya, mari kita bergandengan tangan dan membunuhnya. Jika energi petir di dalam tubuhnya membentuk inti petir, itu pasti akan menjadi harta pamungkas. Bahkan lebih banyak ahli telah berkumpul di sekitar danau petir. Setelah itu, tangisan keras terdengar. Tangisan ini dipenuhi dengan keserakahan. Itu benar, kami memiliki keunggulan angka. Tidak perlu takut, menyerang. Saat teriakan muncul satu persatu, ratusan cahaya terang mulai menembak ke depan. Serangan kuat menutupi sosok manusia cahaya hitam seperti badai. Lindong diam-diam menggelengkan kepalanya setelah mendengar suara pertempuran di belakangnya saat kecepatannya menjadi lebih cepat. Baru saja akan menghilang ke cakrawala ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang fluktuasi energi yang menakutkan di belakangnya. Segera setelah itu, tangisan menyedihkan menyebar di langit. Suara itu dipenuhi dengan kengerian yang kental. Jelas, sosok manusia cahaya hitam itu sekali lagi memulai pembantaiannya. Sekelompok orang bodoh. Lindong diam-diam mengutuk dalam hatinya. Tubuhnya bergerak dan dia meningkatkan kecepatannya sekali lagi saat dia mencoba melarikan diri dari tempat yang merepotkan ini dengan tergesa-gesa. Lindong, itu mengejarmu. Namun, suara yang tiba-tiba terdengar saat Lindong bersukacita atas ketegasan di mana dia telah melarikan diri. Ini menyebabkan wajahnya dengan cepat berubah pucat. Setelah itu, dia berbalik dan benar saja, dia melihat cahaya hitam menembus langit jauh di belakangnya, melaju menuju lokasinya dengan kecepatan kilat. Sial, ekspresi Lindong sangat jelek ketika dia melihat cahaya hitam bergegas ke arahnya. Dia sadar bahwa alasan ini terjadi kemungkinan besar karena simbol leluhur yang melahap di tubuhnya. Cepat dan pergi, Lindong cemas. Dia mendesak Mu Lingshan saat dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dalam sekejap, dia telah menghilang ke cakrawala. Lingkungan danau petir benar-benar berantakan. Darah segar dan mayat mengapung di danau petir, menyebabkan warna danau menjadi jauh lebih gelap. Para ahli yang masih hidup itu melihat ke arah di mana sosok cahaya hitam itu menuju dengan ekspresi ketakutan. Tak satu pun dari mereka berani mengejar. Hal itu tampaknya mengejar Lindong. Penatua berambut abu-abu mengintip ke kejauhan sebelum berbicara dengan suara terkejut.
Pang Hao awalnya terkejut mendengar ini. Joy dengan cepat muncul di matanya saat dia tertawa dingin, sungguh bocah yang tidak beruntung. Tapi itu sama baiknya, menggunakan mayat perak untuk menghabisinya akan menyelamatkan kita dari kesulitan melakukannya. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya setelah suaranya terdengar. Setelah itu, dia memimpin kelompok dari gerbang 9 tenang dan dengan cepat menuju ke bagian gua yang lebih dalam dari arah lain. Para ahli lain di sekitar danau mulai mengikuti mereka satu demi satu setelah melihat ini. Namun, tidak ada yang berani memiliki ide lucu sehubungan dengan mayat perak seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Mereka mengerti bahwa masalah itu terlalu sulit untuk dihadapi. Nyawa seseorang pada akhirnya adalah hal yang paling penting. Astaga, dua sinar cahaya melintas di langit dengan kecepatan kilat. Kecepatan tinggi mereka menciptakan suara ledakan sonik yang dalam. Ekspresi Lin Dong muram, kecepatannya telah dilepaskan hingga batasnya. Dia bisa merasakan bahwa sosok manusia cahaya hitam di belakangnya terus menutup celah. Jelas, itu bahkan lebih cepat dari mereka. Saudara Lin Dong, hati-hati. Mu Lingshan tiba-tiba berseru saat Lin Dong sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ruang di depannya berubah. Sosok manusia yang tampak kuat yang mengeluarkan aura iblis jahat muncul di tempat itu dengan cara yang aneh. Lingshan, pergi dulu jika ada yang tidak beres. Lin Dong menatap mayat iblis yang muncul di depannya. Hatinya tenggelam saat dia perlahan berkata. Mu Lingshan menggigit bibirnya. Tangan kecilnya dengan erat meraih Life Death Coffin Cover di pelukannya saat cahaya biru dengan cepat berkedip di dalam mata besar itu. Bersiaplah untuk pertarungan habis-habisan. Lin Dong menarik napas dalam-dalam. Matanya berangsur-angsur menjadi sedingin es dan setajam pisau. Terlepas dari betapa sulitnya menangani hal ini, tidak mungkin bagi Lin Dong untuk menyerah begitu saja. Sosok cahaya hitam berdiri di udara. Mata hitam itu menatap Lin Dong dengan saksama. Sesaat kemudian, fluktuasi muncul di mata yang benar-benar tanpa emosi itu. Tubuhnya sedikit gemetar seolah-olah dia sedang berjuang. Segera setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya saat suara gemetar yang luar biasa serak muncul dari mulutnya. Melahap, simbol leluhur, tolong, bantu aku. Bab 956, 3 objek surgawi besar. Suara serak dan tidak jelas perlahan muncul dari mulut sosok cahaya hitam itu dengan gemetar. Setelah mendengar kata-kata itu, Lin Dong langsung terkejut, sebelum ekspresi heran muncul di wajahnya. Pada saat ini, ketajaman matanya telah melemah secara substansial. Kesadaranmu belum hilang. Lin Dong menatap sosok cahaya hitam yang terbungkus aura jahat Yimo. Setelah ragu-ragu sebentar, dia bertanya. Sosok manusia cahaya hitam berdiri di udara saat cahaya terang terus-menerus berkedip di dalam mata hitamnya. Lin Dong bisa melihat perjuangan intens yang terjadi di dalam diri mereka. Jelas, yang pertama tampaknya bertarung dengan Yimoki di dalam tubuhnya, menyebabkan dia terbangun dari keadaan membunuh yang tidak ada artinya. "Help aku," suara serak yang mengandung perasaan memohon yang intens terdengar sekali lagi dari sosok cahaya hitam. "Yan, apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa mempertahankan secercah kejelasan ini?" Lin Dong dengan cepat bertanya dalam pikirannya. Di masa lalu, dia telah bertemu beberapa mayat iblis yang telah terkorosi oleh Yimoki. Namun, mereka semua telah berubah menjadi boneka pembunuh yang tidak punya pikiran tanpa kecuali. Tidak ada yang bisa mempertahankan pikirannya di bawah korosi Yimoki. Karena energi petir menembus tubuhnya selama ribuan tahun di dasar danau petir ini, Yimoki di dalam tubuhnya agak tertekan. Selanjutnya, Yimo yang telah membunuhnya saat itu dengan sengaja menyegel sepotong kesadarannya di dalam tubuhnya. Mungkin sepotong kesadaran itu sekarang telah berhasil menemukan celah kecil dalam keseimbangan antara energi petir dan Yimoki, sehingga mencegahnya sepenuhnya memasuki keadaan membunuh tanpa berpikir, jawab Yan. Lalu, bagaimana saya bisa membantunya? Lin Dong bergumam, dia bisa merasakan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhmu. Anda harus tahu bahwa Yimoki sangat jahat dan jahat. Energi normal tidak dapat menghilangkannya. Hanya 8 simbol leluhur yang agung serta beberapa harta surgawi yang sangat tertinggi yang memiliki kekuatan seperti itu. Dia membutuhkanmu untuk membantunya menghilangkan Yimoki di dalam tubuhnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Dong langsung merasa seolah-olah masalah besar dan pelik telah dijatuhkan padanya. Dia tahu bahwa batu leluhur dan simbol leluhur yang melahap memiliki kemampuan untuk menghilangkan Yimoki. Namun,
Yimoki yang ada di mayat di depannya jelas tidak normal. Oleh karena itu akan sangat sulit bahkan untuknya. Jika secara kebetulan Yimoki menyerang tubuhnya, itu benar-benar akan membuat sakit kepala. Namun dalam situasi ini, jika dia menolak, tidak ada jaminan bahwa mayat iblis itu tidak akan menjadi gila lagi. Pada saat itu, dia akan dihadapkan dengan mayat iblis tahap kematian mendalam yang telah kehilangan semua akal sehat dan hanya tahu cara membunuh. Lindong akan memiliki sakit kepala yang lebih besar. Ini benar-benar merepotkan. Lindong tertawa pahit. Jelas, dia tidak menyangka bahwa hal-hal akan berkembang ke tahap seperti itu. Mayat iblis ini tiba-tiba meminta bantuannya. Lebih jauh lagi, sepertinya tidak ada pilihan lain baginya selain membantu, jika tidak. Yimoki di dalam tubuhnya memang sangat kuat. Bahkan jika Anda ingin menghilangkannya, saya khawatir Anda perlu menggunakan 3 harta surgawi yang agung, kata Yan. 3 hebat. Sudut mata Lindong berkedut. Dia secara alami tahu apa yang Yan bicarakan tentang batu leluhur, simbol leluhur yang melahap, dan formasi alam semesta kuno di dalam tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun dia perlu memanfaatkan rahasia terdalam yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Tolong, bantu bebaskan saya. Saat ekspresi dalam mata Lindong goyah, mayat iblis itu mulai bergetar semakin intens. Fluktuasi samar berkilau di dalam mata hitamnya, sementara perasaan memohon yang tebal memenuhi kata-katanya. Memikirkannya, menjadi segel selama ratusan dan ribuan tahun praktis merupakan siksaan paling menakutkan di dunia baginya. Sepotong kesadarannya harus menyaksikan tubuhnya perlahan terkorosi sedikit demi sedikit, sebelum akhirnya berubah menjadi mayat iblis pembunuh yang tidak punya pikiran. Ketidakberdayaan dan kesedihan seperti itu akan menyebabkan keputusasaan mutlak. Melihat kesedihan tak berujung dan kesengsaraan memancar keluar dari mata mayat setan, tinju erat mengepal Lindong perlahan-lahan santai. Akhirnya, dengan lembut menghela nafas, dia menjawab sambil menganggukkan kepalanya, "Aku akan mencoba yang terbaik." Meskipun dia tahu bahwa ini kemungkinan akan sangat berisiko baginya, dia mengerti bahwa saat ini dia tidak bisa lagi menolak. "Terima kasih." Mendengar tanggapan Lindong, rasa terima kasih segera muncul dari mata mayat iblis itu. "Lingshan, tolong bantu lindungi aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku." Lindong memiringkan kepalanya dan berbicara dengan Mu Lingshan. "Baik." Mu Lingshan menganggukkan kepalanya dengan kuat, tangan kecilnya dengan erat menggenggam penutup peti mati kehidupan di dadanya. Setelah melihat ini, Lindong melambaikan lengan bajunya saat Burning Sky Cauldron terbang keluar, sebelum menuju ke mayat iblis di depannya. "Ikuti aku ke dalam kuali. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mencoba menghilangkan Yimoki di dalam tubuh Anda." Petik 2. Saat suara Lindong terdengar, mayat iblis itu langsung melesat ke depan. Itu memasuki Burning Sky Cauldron tanpa sedikit pun keraguan. Selanjutnya, Lindong juga berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke dalam kuali. Setelah melihat keduanya memasuki Burning Sky Cauldron, Mu Lingshan melanjutkan untuk duduk di udara. Matanya yang besar terbuka lebar saat dia dengan waspada memperhatikan sekeliling. Di dalam Burning Sky Cauldron, Lindong melihat mayat iblis yang berdiri di depannya. Yimoki yang kaya dan kuat bangkit dari tubuh yang terakhir menyebabkan kelopak matanya bergetar tak terkendali. Dengan pikiran, garis hitam kecemerlangan melolong dari mahkotanya, sebelum berubah menjadi lubang hitam seperti simbol kuno. Kekuatan devouring yang kuat terpancar dari simbol, menyebabkan semua energi di sekitarnya yang bersentuhan dengannya akan dilahap. Melahap simbol leluhur. Saat mayat iblis itu menatap lubang hitam seperti simbol yang mengambang di udara, emosi menggenang dan muncul di mata hitamnya. Indranya memang benar. "Penatua, Yimoki di dalam tubuhmu terlalu kuat. Anak muda ini terlalu lemah, dan tidak bisa hanya mengandalkan simbol leluhur yang melahap untuk menghilangkannya." Setelah memanggil simbol leluhur yang melahap, Lindong menjelaskan situasi saat ini dengan suara yang dalam. "Yang terbaik sudah cukup. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menahan keinginan untuk menyakitimu." Mayat iblis itu menjawab dengan suara serak. Setiap kali dia berbicara, tubuhnya akan bergetar hebat, sementara niat dan kejelasan yang jahat terus-menerus bertukar di dalam matanya. Jelas, dia menekan keinginan membunuh di dalam tubuhnya, menghentikan dirinya dari menyerang Lindong. Dengan samar menganggukkan kepalanya, Lindong berkata, "Namun, saya memiliki hal lain yang dapat menghilangkan Yimoki. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, saya seharusnya bisa menyelesaikan tugas ini." Setelah berbicara,
Dengan flip telapak tangannya, arai bercahaya terang muncul dari dalamnya. Dalam sekejap mata, angin kencang mulai terbentuk saat berubah menjadi barisan bercahaya raksasa berukuran 1000 kaki. Mengambang di udara, gelombang fluktuasi unik mulai perlahan terpancar darinya. Setelah mengambil formasi alam semesta kuno, Lindong membuka mulutnya saat garis putih lembut kecemerlangan melesat keluar dari dalam, sebelum berubah menjadi jimat batu. Fluktuasi yang menakjubkan dan unik juga terpancar darinya. Saat 3 harta surgawi besar muncul secara bersamaan, gelombang distorsi mulai muncul di ruang di dalam kuali langit yang membara. Seseorang bisa samar-samar merasakan hadiah Yuan Power mulai bergejolak dan berkobar. Ini adalah harta surgawi. Mengangkat kepalanya untuk melihat susunan bercahaya raksasa serta jimat batu, ekspresi kosong muncul di mata mayat iblis itu. Dia tidak mengenali dua benda ini. Namun, ini tidak mencegahnya merasakan kekuatan mereka. Penatua, tolong tahan dengan itu. Jika Anda melakukan perlawanan, saya khawatir saya tidak dapat menahan Anda. Petik 2. Lindong berbicara dengan suara yang dalam saat ekspresinya berubah serius. Mayat iblis ini memiliki kekuatan tahap kematian mendalam sebelumnya. Jika dia menjadi gila, bahkan dengan 3 harta surgawi besar di tangannya, masih akan sangat sulit baginya untuk menahannya. Setelah mendengar kata-kata Lindong, mayat iblis itu menganggukkan kepalanya, sebelum duduk di udara. Tiba-tiba, guntur teredam sepertinya berdering dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, Lindong memperhatikan bahwa sebagian besar Yimoki yang merasuki tubuhnya tiba-tiba ditarik. Pada saat yang sama, tanda-tanda iblis yang menutupi seluruh tubuhnya telah meredup. Jelas, dia mengandalkan energi petir di dalam tubuhnya untuk menekan Yimoki dengan kemampuan maksimalnya. Setelah melihat ini, Lindong dengan lembut menghela nafas lega. Dengan pikiran, formasi alam semesta kuno di langit mulai berputar. Namun, kali ini, itu berputar berlawanan arah jarum jam. Seketika, energi yang agak unik mulai mengembun di tengah arai. Ini adalah kekuatan disintegrasi formasi alam semesta kuno. Saat itu di daerah iblis unik, Lindong mengandalkan kekuatan ini untuk membunuh ratusan murid elit dari Gerbang Yuan, dan bahkan menggunakannya untuk membunuh 3 raja kecil Gerbang Yuan. Kekuatan Lindong saat ini tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Kekuatan formasi alam semesta kuno yang ditampilkan olehnya sekarang jauh melebihi masa lalu. Saat formasi alam semesta kuno berputar, batu leluhur juga mulai bergetar. Pada saat berikutnya, gelombang kecemerlangan yang kelembutan dan keputihannya telah mencapai ujungnya mulai muncul ke permukaan. Simbol leluhur yang memakan juga mulai berputar. Di dalam lubang hitam, cahaya hitam yang diliputi oleh devouring power dengan cepat berkumpul. Pergi. Ekspresi Lindong tegang, mengetuk ruang di depannya dengan jari, raungan lembut muncul dari mulutnya. Suara mendesing, mengikuti raungan Lindong, cahaya meledak di langit. 3 pilar energi berwarna berbeda yang mengandung fluktuasi menakjubkan melesat ke depan. Bergemuruh saat mereka turun, mereka menabrak tubuh mayat iblis yang duduk di udara. Desis-desis. Saat kekuatan dari 3 harta suci besar turun ke mayat iblis, asap putih langsung mulai naik dari tanda iblis yang menutupi tubuhnya. Detik berikutnya, jeritan sengit dan mengangkat rambut terdengar. Bab 957, menghapus tanda iblis. 3 garis cahaya terjalin saat menyinari tubuh mayat iblis itu. Di bawah cahaya, Yimoki yang menyelimuti tubuhnya langsung mulai mengeluarkan semburan asap putih. Suara mendesis terdengar saat aura jahat dan jahat mulai menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jelas, kekuatan gabungan dari 3 harta surgawi yang agung ini memiliki efek penaklukan yang cukup kuat pada Yimoki. Di dalam asap, jeritan menyedihkan terus muncul dari mulut mayat iblis itu. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa pembersihan ini sangat menyakitkan. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Lindong fokus mengendalikan 3 harta surgawi yang besar. Meskipun Yimoki terus menghilang di depannya, dia tidak berani lengah. Itu karena dia sangat menyadari bahwa mayat iblis di depannya berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Tato iblis telah diukir di seluruh tubuhnya dan tato iblis ini seperti rantai, menyegel Yimoki dengan kuat di dalam tubuh. Oleh karena itu, jika Lindong gagal menghapus tato ini, mustahil baginya untuk menghilangkan Yimoki. Mengaum, raungan yang menyedihkan terus terdengar saat tangan mayat iblis itu menekan udara. Tubuhnya bergetar hebat saat niat membunuh yang kental terpancar darinya. Namun,
Niat membunuh itu ditahan dengan kuat oleh sepotong kesadaran yang tersisa. Pada saat ini, jika dia tidak dapat menahan niat membunuhnya dan akhirnya menyakiti Lindong, itu mungkin tidak akan pernah dibebaskan. Hati-hati, tanda iblis di tubuhku akan menyerang balik. Saat tubuh mayat iblis itu bergetar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Segera, ki hitam jahat keluar dari matanya saat suara yang sangat serak terdengar. Setelah mendengar kata-kata itu, Lindong langsung merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menjadi semakin tegang saat dia dengan sungguh-sungguh menunggu apa yang akan datang. Bang! Tidak lama setelah suara mayat terdengar, tato iblis yang menutupi seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai berkilauan. Pada saat berikutnya, tato iblis mulai menggeliat dan bergoyang seperti serangga hitam. Dari kejauhan, mereka tampak sangat aneh. Cici! Tato iblis yang menggeliat tiba-tiba keluar dari dalam tubuh mayat iblis. Detik berikutnya, cahaya hitam berkumpul dengan panik. Dalam rentang waktu beberapa tarikan napas, di bawah tatapan kaget dan heran Lindong, makhluk itu berubah menjadi makhluk kegelapan berukuran 1000 kaki. Seluruh tubuh makhluk itu berwarna hitam pekat, sementara api hitam muncul darinya. Sementara itu, matanya dipenuhi dengan ki hitam jahat dan niat membunuh. Makhluk kegelapan ini jelas terbentuk dari tato iblis di tubuh mayat iblis itu. Manusia bodoh. Setelah makhluk kegelapan itu terbentuk, matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh, terkunci pada Lindong yang melayang di udara. Raungan yang dalam terdengar saat niat membunuh menutupi langit. Bang! Api hitam di tubuh makhluk kegelapan mulai berkumpul, berubah menjadi tombak api hitam. Mengaum di cakrawala, itu meledak di Lindong seperti sambaran petir. Tentang waktu, setelah melihat ini, Lindong tidak panik sama sekali. Makhluk kegelapan ini terbentuk dari tato iblis yang menutupi tubuh mayat iblis. Jika terus bersembunyi di dalam tubuh mayat iblis, akan sangat sulit baginya untuk membersihkannya sepenuhnya. Namun, sekarang setelah meninggalkan mayat iblis dengan sendirinya, itu telah memberi Lindong kesempatan sempurna untuk menyingkirkannya. Saat membersihkan gulma, seseorang harus mencabut akarnya. Demikian pula, ketika bergerak, seseorang harus benar-benar tanpa ampun. Ini adalah gaya Lindong. Karena dia sudah setuju untuk membantu mayat iblis menghilangkan Himoki di dalam tubuhnya, dia secara alami akan memusnahkan semuanya. Formasi alam semesta kuno, kontra revolusi. Segel tangan Lindong berubah saat raungan rendah terdengar dari mulutnya. Arai bercahaya di langit tiba-tiba mulai berputar berlawanan arah jarum jam saat turun. Detik berikutnya, seberkas cahaya yang mengandung kekuatan disintegrasi menyapu sebelum menabrak tombak api hitam. Cici! Pada saat tabrakan, suara yang menghancurkan bumi tidak muncul. Sebaliknya, tombak api hitam itu mulai hancur dengan cepat sebelum berhamburan menjadi ketiadaan. Mengikat, setelah berurusan dengan tombak api hitam, Lindong meraung sekali lagi. Garis cahaya yang penuh dengan kekuatan disintegrasi tiba-tiba berubah menjadi ratusan dan ribuan benang cahaya yang menyebar keluar. Detik berikutnya, mereka mengembun bersama untuk membentuk banyak rantai bercahaya yang menari dengan mempesona di langit. Dengan tarikan terakhir, mereka mengikat makhluk kegelapan itu. Mengaum, makhluk kegelapan itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi, menyebabkan api hitam mengamuk dan membumbung tinggi. Namun, ketika api mencapai ke arah rantai bercahaya yang diciptakan dari kekuatan disintegrasi, mereka benar-benar hancur. Batu leluhur, bersihkan. Ketidakpedulian memenuhi wajah Lindong saat ia menatap makhluk kegelapan berjuang. Mengetuk ruang di depannya dengan jarinya, cahaya putih terang dan lembut langsung muncul dari batu leluhur. Pada saat berikutnya, mereka mengalir ke makhluk kegelapan seperti sinar dari matahari. Bang-bang, kali ini, ketika cahaya putih lembut turun ke makhluk kegelapan, rantai yang mengikatnya meledak sepenuhnya, menyebabkan gelombang jahat Himoki meredup berturut-turut sebelum menghilang. Mengaum-mengaum. Setelah ledakan gila dan keras, aura makhluk kegelapan yang sebelumnya mengesankan langsung melemah secara substansial. Ketakutan tiba-tiba melintas di mata hitamnya. Jelas, tidak pernah terbayangkan bahwa tiga kekuatan dalam kepemilikan Lindong benar-benar memiliki efek penundukan seperti itu pada Himoki. Melahap simbol leluhur, musnahkan itu. Lindong menatap makhluk kegelapan yang sekarang melemah setelah menerima serangan dari formasi alam semesta kuno dan batu leluhur. Segera, dia menarik napas dalam-dalam. Kekuatan Yuan meletus dari tubuhnya seperti banjir sebelum mengalir ke simbol leluhur yang melahap untuk meluncurkan serangan lain.
Mengikuti auman Lindong, simbol leluhur yang melahap mulai menggeliat dan menggeliat dengan cepat. Itu berubah menjadi lubang hitam. Dengan pekikan, ia membelah ruang dan seperti pisau melingkar, ia dengan marah menebang mahkota makhluk kegelapan dengan kecepatan yang mencengangkan. Suara teredam bergema saat lubang hitam yang berputar menembus tubuh makhluk kegelapan itu. Garis hitam mulai memanjang di tubuhnya. Dengan keras, itu terbelah menjadi dua saat jeritan yang sangat menyedihkan segera muncul dari mulut makhluk kegelapan itu. Iris lagi, kebekuan membanjiri mata Lindong. Dengan pikiran, bilah lubang hitam melingkar itu terbang seperti kilat. Dalam beberapa tarikan napas, ia telah memotong makhluk kegelapan itu menjadi ratusan bagian. Namun, bahkan setelah dipotong-potong, potongan-potongan itu terus menggeliat. Mereka memancarkan ki hitam jahat dan sepertinya tidak bisa dibunuh. Hancurkan mereka. Dengan tiba-tiba mengepalkan tangannya, mata Lindong langsung berubah menjadi ganas. 3 harta surgawi yang agung diaktifkan sekali lagi. 3 energi sombong tersapu, menyebabkan potongan-potongan itu berubah menjadi nihil dengan kecepatan yang mencengangkan. Wah, manusia rendahan, kamu benar-benar berani melukai tubuhku. Petik 2. Dalam rentang waktu beberapa tarikan napas, setengah dari potongan-potongan itu dengan cepat dihancurkan. Tampaknya bisa merasakan malapetaka yang akan datang, potongan-potongan yang tersisa dengan tergesa-gesa berkumpul dan berubah menjadi makhluk kegelapan yang tampak jauh lebih tidak berwujud. Dari kelihatannya, tampaknya telah menderita luka serius karena Lindong. Raungan kemarahan terdengar dari mulutnya. Namun, ketakutan dan teror mulai meletus dari dalam sepasang mata hitam itu. Dengan memutar tubuhnya, ia berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan meluncur kembali ke arah mayat iblis. Jelas, ia ingin kembali ke tubuh yang terakhir. Namun, saat ia bergegas menuju mayat iblis, mata yang terakhir tiba-tiba terbuka. Petir berkilauan di dalam matanya saat gemuruh guntur bergemuruh. Detik berikutnya, sambaran petir raksasa keluar dari tubuhnya, dengan keras menyerang makhluk kegelapan yang sekarang ilusi. Bang! Suara keras terdengar. Makhluk kegelapan itu terlempar ke belakang dengan seluruh tubuhnya berbau seperti daging yang terbakar. Kamu makhluk kotor dan jahat, kamu seharusnya tidak datang ke dunia ini. Oleh karena itu, disucikan. Setelah diledakkan oleh sambaran petir, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Ia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat 3 cahaya aneh saling terkait menembak lurus ke arahnya. Detik berikutnya, mereka memotong tubuhnya. Sebuah jeritan tak tertahan terdengar pada saat ini saat asap hitam tebal membubung dari tubuh makhluk kegelapan itu. Namun, saat asap hitam muncul, asap itu menghilang dengan cepat dan makhluk kegelapan itu dengan cepat mengikutinya. Lindong melihat ke arah makhluk kegelapan, yang menghilang sedikit demi sedikit di bawah upaya gabungan dari 3 harta surgawi yang agung. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Saat ini, wajahnya agak pucat. Mengaktifkan dan memanfaatkan ketiga harta surgawi yang agung itu memang menghabiskan sedikit energinya. Setelah menghela napas lega, Lindong berbalik ke arah mayat iblis yang melayang di udara saat matanya sedikit menyipit. Saat ini, tanda-tanda iblis yang awalnya ada di tubuh yang terakhir telah menghilang sepenuhnya. Pupilnya yang semula hitam sekarang telah berubah menjadi perak yang cerah dan cemerlang. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan dapat melihat bahwa mereka tampaknya mengandung kilat yang tak berujung. Pada saat yang sama, fluktuasi yang kuat mulai perlahan memancar dari tubuhnya. Fluktuasi ini tidak sedikit lebih lemah dari seorang ahli pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Pakar dari zaman kuno ini tampaknya telah sepenuhnya mendapatkan kembali pikirannya pada saat ini. Bab 958, Zuo Fei. Cahaya perak samar menyelimuti tubuh mayat iblis itu. Ki iblis jahat yang telah merasuki tubuhnya sekarang telah benar-benar menghilang. Pada saat ini, fluktuasi mulai muncul di matanya. Lebih tua, apakah kita berhasil? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu sementara matanya tetap terkunci rapat pada sosok bercahaya perak itu. Ekspresi wajah sosok bercahaya perak itu agak kaku, sementara matanya tetap kosong untuk beberapa waktu. Selanjutnya, kegembiraan yang sangat menggembirakan meletus dari dalam, menyebabkan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dari sini, seseorang bisa mengukur emosi luar biasa yang berpacu di hatinya. Terima kasih, anak muda. Sosok perak bersinar perlahan bangkit, sebelum dia membungkuk hormat dan hormat kepada Lindong. Sementara itu,
Rasa syukur dan penghargaan yang kental memenuhi kata-katanya. Mendengar ucapan terima kasihnya, Lindong segera menghela napas lega. Sambil tersenyum, dia menjawab, tidak perlu sopan santun seperti itu, tetua. Karena saya memiliki simbol leluhur yang melahap, saya secara alami harus melawan Yimos ini. Petik 2. Saat mengucapkan kata-kata ini, Lindong memiliki pemikiran yang berbeda di benaknya. Tidak mungkin di dunia ini dia tidak akan membantunya. Jika dia tidak membantu, dia akan sakit kepala mencoba memikirkan cara untuk berurusan dengan ahli tahap kematian mendalam yang gila. Penatua seharusnya aman dan sehat sekarang, kan? Haha, selamat. Menangkupkan tangannya pada sosok bersinar perak, Lindong tersenyum sambil berbicara. Tato setan di tubuhku telah dihapus. Oleh karena itu, sepotong kesadaran yang disegel di sini selama ribuan tahun akhirnya bebas. Namun, saya mungkin tidak bisa hidup lama dan saya akan segera menghilang. Sosok bercahaya perak itu menjawab. Menghilang. Lindong langsung melongo, sebelum bertanya dengan tergesa-gesa, bukankah Yimoki di tubuhmu sudah hilang? Kenapa kamu akan menghilang? Haha, sepotong kesadaran ini hanyalah bagian sisa dari jiwaku. Setelah disegel selama ribuan tahun, itu telah mencapai batasnya. Jika bukan karena kegigihan saya, itu mungkin sudah lama hilang karena korosi dari Yimoki. Sosok bercahaya perak itu menjawab sambil tertawa. Suaranya terdengar sangat bebas dan ramah. Setelah dibebaskan dari keadaan korosi itu, dia pasti merasa sangat puas. Bagaimanapun, aku adalah orang yang telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Jika saya bisa mendapatkan kembali kesadaran saya bahkan untuk sesaat, saya sangat bahagia. Apalagi yang diinginkan, saudara-saudaraku saat itu telah berubah menjadi debu dan kembali ke tanah. Jadi, tidak ada yang tersisa di dunia ini yang akan membuatku tetap ada. Setelah mendengar kata-kata dari sosok bersinar perak, Lindong merasa sedikit terdiam dan terdiam. Dari pola pikir mantan, sepertinya dia sudah menerima kematiannya. Setelah menghela nafas pelan, Lindong bertanya, bolehkah aku tahu namamu, Penatua? Zuo Fei. Sosok bercahaya perak itu menjawab sambil tersenyum, sebelum berkata, anak muda, kamu datang ke istana guntur ini untuk berburu harta karun, kan? Tempat ini mungkin sudah berubah menjadi gurun. Ya, saya ingin menemukan simbol leluhur Thunderbolt. Lindong menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Simbol leluhur petir? Ya, setelah mendengar jawaban Lindong, Zuo Fei melongo sejenak, sebelum tatapan kenangan muncul di matanya. Dengan suara lembut, dia berkata, tahun itu, Lord Thunder Emperor memang mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt. Namun, karena itu, istana guntur kami menjadi sasaran Yimos itu, yang meluncurkan invasi skala besar. Apakah Yimos yang menyerang sangat kuat? Haha, Yimos kelas raja dan 2 kelas umum secara bersamaan menyerang kami, bersama dengan sejumlah besar komandan kelas Yimos. Zuo Fei menjawab dengan senyum tipis. Seorang raja dan 2 jenderal. Mata Lindong segera menyipit sedikit menyipit, sebagai horor dan shock meletus tak terkendali di dalam hatinya. Yimo kelas raja sebanding dengan ahli puncak di Samsara Stage. Adapun Yimo kelas umum, itu cukup kuat untuk bertarung secara merata melawan seorang ahli di tahap reinkarnasi. Lindong telah menyaksikan sebelumnya betapa sombongnya seorang Yimo kelas ini selama waktunya di daerah iblis unik. Bahkan seseorang sekuat Ventian harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyegelnya. Namun, ada 2 dari mereka yang menyerang tempat tinggal gua ini. Selanjutnya, ada yang ditemani oleh Yimo yang bahkan lebih kuat, Yimo kelas raja. Adapun yang disebut komandan, mereka mungkin sebanding dengan para ahli di Profound Death Stage. Tidak heran mengapa tempat tinggal gua ini hancur sampai sedemikian rupa. Perang yang terjadi saat itu pasti mengejutkan dunia. Yimos itu cukup licik. Mereka memilih untuk meluncurkan serangan mendadak tepat ketika Kaisar Guntur sedang mencoba kesengsaraan samsara untuk masuk ke tahap reinkarnasi. Meskipun demikian, meskipun Kaisar Guntur terluka parah, dia masih berhasil membunuh 2 Yimos kelas umum dan menyegel kelas raja. Yimo, saat menyebut Lord Thunder Emperor, Lindong bisa merasakan rasa hormat yang tak bisa disembunyikan dalam suara Zuo Fei. Jelas, yang terakhir benar-benar menghormati tuannya. Di masa lalu, Lord Thunder Emperor tidak benar-benar menjadi ahli tahap reinkarnasi. Lindong mampu menguraikan beberapa petunjuk dari pernyataan Zuo Fei sebelumnya. Pada saat itu, dia sebenarnya bukan ahli tahap reinkarnasi yang asli.
Jika tuan kita selamat dari kesengsaraan reinkarnasi, Yimos kelas 4 tidak akan bisa menghancurkan istana guntur kita. Paling tidak, mereka harus ditemani oleh Yimo kelas raja. Zuo Fei menjawab, sedikit arogansi pasti hadir dalam kata-katanya. Ekspresi Lindong berubah. Namun, dia tidak terlalu terkejut dengan fakta ini. Jika Lord Thunder Emperor adalah ahli tahap reinkarnasi biasa, berurusan dengan Yimo kelas umum sudah menjadi batasnya. Namun, dia bukan individu biasa karena dia memiliki harta suci, simbol leluhur petir, di tangannya. Dengan memanfaatkan kekuatan dari simbol leluhur Thunderbolt, kemampuan tempur Lord Thunder Emperor pasti akan mampu mencapai ahli Samsara Stage. Sayangnya, meskipun dia menyegel Yimo kelas raja itu, Kaisar Guntur membayar harga dengan nyawanya. Ketika dia menyebutkan maksudnya, ekspresi Zuo Fei meredup secara substansial. Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, Lord Thunder Emperor bukanlah ahli tahap reinkarnasi. Jika dia melangkah ke tahap reinkarnasi, hasil akhirnya mungkin berbeda. Apakah simbol leluhur petir masih ada di gua ini? Tidak tahan lagi, Lindong akhirnya mengajukan pertanyaan membara di dalam hatinya. Ya, Zuo Fei menganggukkan kepalanya, menjawab, jika saya tidak salah, simbol leluhur Thunderbolt seharusnya ada di dunia guntur. Lindong langsung menghela napas lega. Dari kelihatannya, datang ke sini memang keputusan yang tepat. Simbol leluhur Thunderbolt memang ada di sini. Namun, di saat berikutnya, dia menjawab sementara dahinya mulai sedikit berkerut, dunia guntur. Sebuah ruang yang diukir oleh Lord Thunder Emperor sendiri. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Petik 2. Lindong merasa sedikit terpana. Jika dia tidak bisa memasuki apa yang disebut dunia guntur, bagaimana bisa mendapatkan simbol leluhur petir? Haha, Anda tidak perlu panik. Dunia guntur juga membutuhkan kunci untuk masuk. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa Anda tampaknya memiliki bagian dari kunci itu di tubuh Anda. Zuo Fei menjawab sambil tertawa. Kunci, Lindong melongo, sebelum buru-buru menarik kunci menara perak dari tas Qiankunnya. Apakah ini? Melihat kunci menara perak, Zuo Fei tersenyum dan menganggukkan kepalanya, sambil menjawab. Itu bagian dari kuncinya. Jika saya tidak salah, seharusnya ada 3 kunci menara perak. Hanya dengan menggabungkan ketiganya, Anda bisa mendapatkan kunci yang lengkap. Kemudian, Anda akan dapat memasuki dunia guntur dan mencari simbol leluhur Thunderbolt. Ini benar-benar membutuhkan 3 kunci menara perak untuk memasuki dunia guntur, dahi Lindong mulai sedikit berkerut. Kalau begitu, bukankah dia perlu mengambil kunci menara perak dari gerbang 9 tenang dan aula langit misterius, jika dia ingin memasuki dunia guntur? Itu akan cukup merepotkan. Bagaimana cara memasuki dunia guntur? Lindong bertanya sambil mengatupkan giginya. Dia sudah datang sejauh ini dan tidak ada yang bisa meredam keinginannya untuk mendapatkan simbol leluhur petir. Jika itu satu-satunya cara untuk melakukannya, dia hanya perlu mengambil kuncinya. Aula guntur berada di tengah-tengah kedalaman gua yang tinggal. Itulah lokasi paling sentral dari hunian gua ini. Pintu masuk dunia guntur terletak di sana. Zuo Fei menjawab. Thunder Hall, Lindong mengukir kata-kata ini di dalam hatinya. Dari kelihatannya, itu juga seharusnya menjadi tempat di mana semua elit akan berkumpul. Namun, jika saya tidak salah, aula guntur harus dijaga oleh 3 raja guntur yang agung, kata Zuo Fei. 3 raja guntur yang hebat. Saat itu, istana guntur kami memiliki Tuan Kaisar Guntur sebagai kepalanya. Di bawahnya ada 4 raja guntur yang hebat, yang dijuluki Timur Laut dan Barat Laut. Sedangkan untukku, aku adalah Raja Petir Timur, sedangkan untuk 3 lainnya, mereka mungkin berada dalam kondisi yang sama sepertiku sebelumnya. Namun, sampai sekarang, mereka seharusnya benar-benar kehilangan kesadaran. Ekspresi rumit muncul di wajah Zuo Fei saat dia menjawab dengan lembut. Mendesis. Lindong menghirup udara dingin. Sebenarnya ada 3 mayat petir seperti Zuo Fei di Thunder Hall. Dalam hal ini, itu akan setara dengan 3 ahli di tahap kematian mendalam sebelumnya. Dengan mereka di jalan, siapa yang bisa masuk ke aula guntur? Alasan mengapa dia bisa menangani Zuo Fei adalah karena kesadaran yang tersisa di tubuhnya. Hanya dengan berkolaborasi dengannya dari dalam, Lindong mampu menghalau Yimoki. Namun, dari kelihatannya, 3 mayat lainnya sudah kehilangan kesadarannya. Selain konfrontasi langsung, sepertinya tidak ada jalan lain yang tersisa. Persetan,
Lindong tersenyum pahit. Sepertinya aula guntur itu sendiri tidak akan menjadi tempat yang mudah untuk dimasuki, terlepas dari apa yang disebut dunia guntur. Apakah kamu bisa mendapatkan simbol leluhur petir akan tergantung pada nasibmu, anak muda. Namun, sebaiknya hindari mengungkapkan simbol leluhur di masa depan. Jika tidak, masalah mungkin menemukan jalannya kepada Anda. Zuo Fei mengingatkan. Lindong mengangguk. Bahkan faksi sekuat istana guntur dilenyapkan. Karena dia sendirian, jika Yimos datang mengetuk pintunya, dia kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang lebih menyedihkan. Haha, itu semua berkatmu aku bisa mendapatkan kembali kesadaranku. Terima kasih banyak, saya tidak dapat membalas kebaikan besar yang telah Anda tunjukkan kepada saya ini. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah memberikan tubuh saya kepada Anda sebagai ucapan terima kasih. Petik 2. Dengan tawa yang bebas dan ramah, Zuo Fei tertawa sambil menghadap Lindong. Pada saat berikutnya, cahaya kilat yang terang dan gemerlap memancar dari tubuhnya. Samar-samar, fluktuasi yang sangat mengamuk mulai perlahan memancar keluar. Saat tubuh Zuo Fei berubah cerah dan gemerlap, inti petir kira-kira di kaki besar secara bertahap memadat dan terbentuk dalam cahaya gemerlap. Energi petir yang terkandung di dalamnya tidak diragukan lagi jauh lebih kaya daripada semua inti petir lainnya yang dia dapatkan sebelumnya. Bab 959, Penyerapan. Bubuk, raungan guntur yang rendah dan dalam bergema di dalam Burning Sky Cauldron. Lingkaran cahaya perak yang cerah dan gemerlap dipancarkan dalam riak melingkar. Mereka menyerupai ombak dan tampak sangat cemerlang. Tubuh Zuo Fei secara bertahap memudar saat dia berdiri di dalam lingkaran cahaya. Namun, inti petir besar 10 kaki perlahan terbentuk saat tubuhnya perlahan memudar. Sementara itu, ada fluktuasi yang sangat menakutkan yang dipancarkan secara samar. Teman muda, terimalah hadiah terakhirku. Haha, terima kasih telah membebaskanku. Sosok memudar Zuo Fei tersenyum menatap Lindong. Matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih dan kegembiraan. Dia sadar bahwa dia akan benar-benar menghilang dari dunia ini saat tubuhnya menghilang. Penatua, istirahatlah dengan tenang. Lindong dengan hormat membungkuk ke arah Zuo Fei, seperti yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda. Meskipun dia hanya mengenal Zuo Fei untuk waktu yang sangat singkat, gaya riang dan ramah tamah di mana yang terakhir menghadapi kematian, memang layak untuk dihormati. Teman muda, jika kamu bisa mendapatkan semua kunci menara perak, kamu seharusnya bisa mengendalikan alam petir. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt, Anda harus mendapatkan set kunci yang lengkap. Suara serak Zuo Fei diam-diam terdengar tepat saat tubuhnya akan benar-benar menghilang dalam cahaya petir. Saya mengerti. Lindong mengangguk dengan lembut. Dia melihat tubuh Zuo Fei saat dia menghilang dan merasa kehilangan. Namun, dia dengan cepat memusatkan perhatiannya. Orang mati telah meninggalkan dunia, namun dia masih hidup dan harus hidup dengan layak. Itu karena masih ada hal yang harus dia lindungi. Untuk melindungi hal-hal itu, dia akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Insiden di kota iblis unik membuat Lindong mengerti betapa tidak berdayanya dia. Ia tidak ingin kejadian serupa terulang kembali. Perasaan diburu seperti gelandangan yang tersesat benar-benar mengerikan. Huff, Lindong menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke arah inti petir yang dipenuhi dengan cahaya petir di depannya. Ukuran inti petir ini setidaknya lebih dari selusin kali lebih besar dibandingkan dengan yang dia dapatkan sebelumnya. Selain itu, energi petir yang terkandung di dalamnya bahkan lebih murni dan lebih kuat. Itu sangat kuat sehingga bahkan ekspresi Lindong berubah. Ini memang layak menjadi inti petir yang diaglomerasi oleh ahli tahap kematian mendalam. Lindong menghela nafas. Tubuh Zuo Fei telah disempurnakan selama ribuan tahun di bagian terdalam dari danau petir. Setiap otot dan kulit di tubuhnya kemungkinan telah menyatu sepenuhnya dengan energi pencahayaan. Sekarang tubuhnya telah benar-benar direduksi menjadi inti petir, kekuatan petir itu sepertinya cukup menakutkan. Mari kita coba dulu dan lihat seberapa banyak yang bisa aku serap. Mata Lindong yang membakar panas saat ia menatap inti petir. Dia segera duduk di udara. Sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum simbol leluhur yang memakannya berubah menjadi lubang hitam di atas kepalanya. Setelah itu, lubang hitam berputar perlahan. Gelombang demi gelombang kekuatan melahap keluar. Bang!
Raungan guntur yang rendah dan dalam dipancarkan dari dalam inti petir setelah tampaknya merasakan melahap kekuatan melahap. Tampaknya ada kekuatan penolakan yang samar-samar dipancarkan. Inti petir ini jelas lebih kuat dibandingkan dengan yang lain dan itu benar-benar mampu memberikan perlawanan, ketika tahu bahwa itu akan dimakan. Namun, perlawanannya jelas tidak menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. Simbol leluhur devouring meningkatkan kecepatan putarannya. Setelah itu, tingkat di mana kekuatan melahap melonjak juga tumbuh. Bas-bas, inti petir bergetar hebat di hadapan kekuatan devouring yang semakin kuat dan sombong ini. Segera setelah itu, banyak kilatan cahaya terang berubah menjadi sinar gemerlap yang lolos dan mengalir terus-menerus menuju lubang hitam. Meretih, percikan petir berdecak di dalam lubang hitam dan ada guntur yang dipancarkan secara samar. Namun, kekuatan penerangan yang liar dan kejam ini jelas tidak berdaya di hadapan simbol leluhur yang melahap, yang dapat melahap segala sesuatu di dunia ini. Lubang hitam berlama-lama di atas kepala Lindong. Tiba-tiba, itu berhenti. Sebuah cahaya petir bersiul dari itu dan langsung melilit Lindong, yang duduk di bawah. Cahaya petir mengandung energi petir yang sangat murni. Terlebih lagi, jenis energi petir ini telah dijinakkan oleh devouring power setelah melewati simbol leluhur devouring. Oleh karena itu, tidak menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh Lindong. Oleh karena itu, Lindong mampu tanpa rasa takut menyerap jenis energi petir murni ini. Senyum muncul di sudut mulut Lindong. Dia perlahan menutup matanya sementara tangannya membentuk segel pelatihan. Cahaya hijau melonjak di tubuhnya dan dia seperti binatang buas tanpa dasar yang besar, yang terus-menerus menyerap energi petir ke dalam tubuhnya. Bang-bang, tubuh Lindong gemetar hebat setelah energi petir agung ini memasuki tubuhnya. Guntur rendah dan dalam terus dipancarkan dari dalam tubuhnya. Namun, hanya Lindong yang dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah gemuruh guntur yang meledak, gelombang energi petir murni mulai bergabung dengan anggota badan, meridian, dan tulangnya. Energi petir murni ini menyebabkan tubuhnya merasa samar-samar mati rasa. Menghadapi mati rasa ini, sel-sel, tulang, otot di dalam tubuhnya mengeluarkan tangisan serakah. Mereka bisa merasakan bahwa setelah menyerap kekuatan ini, mereka akan tumbuh semakin kuat. Lampu hijau tersebar di seluruh tubuh Lindong. Keterampilan naga terwujud surga hijau juga telah mendeteksi manfaat dari energi petir dan itu benar-benar mulai beredar dengan sendirinya. Lampu hijau melonjak dan dengan rakus menyerap semua energi petir yang melonjak ke tubuhnya. Dengan petir yang terus-menerus dipancarkan dari dalam tubuhnya, banyak tato cahaya naga hijau mulai terbentuk dengan kecepatan yang mengejutkan. Kembali di Menara Chaotic, tubuh fisik Lindong telah mencapai tahap tertentu. Namun, jelas bahwa dia saat ini akan menembus batas ini. Bang-bang, suara gemuruh guntur menyebar dalam gelombang seperti mode di dalam Burning Sky Cauldron. Lindong diam-diam duduk di bawah lubang hitam. Pada saat ini, simbol leluhur yang melahap dan inti petir telah dengan jelas membentuk setengah siklus dengan Lindong. Simbol leluhur yang memakan akan melahap dan menjinakkan energi di dalam inti petir. Setelah itu, ia akan terus menuangkannya ke dalam tubuh Lindong, memungkinkan meridian dan tulang di dalam tubuh Lindong untuk menyerapnya dengan sempurna. Lampu hijau di atas tubuh Lindong tumbuh lebih padat dengan kecepatan yang sangat cepat di bawah penyerapan yang terus-menerus ini. Tato cahaya naga hijau di tubuhnya juga menjadi semakin megah. Namun, sepertinya terlepas dari berapa banyak yang diserap Lindong, ukuran inti petir di depannya tetap sama dan hanya terlihat sedikit lebih kusam. Dari sini, adalah mungkin untuk mengetahui betapa menakutkannya energi petir yang terkandung di dalamnya. Raungan Thunderbolt terus bergema di dalam interior Burning Sky Cauldron. Sekitar setengah hari berlalu sebelum lampu hijau berkedip-kedip di atas tubuh Lindong perlahan-lahan berkurang. Lubang hitam di atas kepalanya juga secara bertahap berhenti berputar. Mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka pada saat tertentu. Kedua matanya dipenuhi dengan cahaya kilat. Lampu hijau tersebar, menyebabkan mereka tampak agak misterius. Napas uap putih perlahan dimuntahkan dari mulut Lindong. Di dalam uap putih itu, busur petir kecil melintas. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya dan itu mungkin untuk melihat bahwa bahkan ada arus listrik kecil yang mengalir di kulitnya. Sebuah kegembiraan melintas di mata Lindong. Dia dengan cepat menutup matanya dan merasakan situasi di dalam tubuhnya. Kegembiraan di matanya tiba-tiba bertambah kaya ketika dia membukanya lagi. 35. Pada saat ini,
Lindong menemukan bahwa tato cahaya naga hijau di dalam tubuhnya sebenarnya telah mencapai 35. Kembali ke menara caotik, jumlah maksimum tato cahaya naga hijau yang bisa dibentuk oleh tubuh fisiknya adalah 10. 13 tato lainnya adalah hadiah dari melahap kulit ungu emas. Namun, itu hanya bisa digunakan sekali. Lindong sudah menggunakan semuanya saat melawan Pang Hao sebelumnya. Sekarang, Lindong menyadari bahwa setelah hanya beberapa hari pelatihan, jumlah tato cahaya naga hijau di tubuhnya telah mencapai 35. Tingkat di mana dia meningkat hampir seperti dewa. Saat ini, Lindong yakin bahwa jika dia langsung menggunakan 35 tato cahaya naga hijau ini, kemungkinan dia bisa melumpuhkan Pang Hao dengan satu pukulan. Ini benar-benar barang yang bagus. Lindong membuka mulutnya dan tertawa. Matanya menatap inti petir di depannya. Pada saat ini, itu menjadi sedikit redup. Namun, itu masih dipenuhi dengan energi petir yang melonjak. Jelas, itu masih cukup untuk pelatihannya. Seperti yang telah diprediksi Lindong, energi petir yang terkandung dalam inti petir ini telah melampaui semua inti petir lainnya yang digabungkan. Sepertinya dia tidak kalah meskipun dia adalah seorang Samaria yang baik kali ini. Saat ini, saya berada di tengah gua. Tidak cocok untuk berlatih di sini lama-lama. Lindong melambaikan lengan bajunya. Dia menyimpan inti petir di depannya ke dalam tas Qiankun. Meskipun dia sadar bahwa kekuatannya akan meningkat jika dia terus berlatih, dia tidak punya banyak waktu untuk melakukannya sekarang. Simbol leluhur Thunderbolt adalah tujuan utamanya. Mari kita dapatkan simbol leluhur Thunderbolt terlebih dahulu. Lindong berhenti berlama-lama lebih jauh saat pikiran ini terlintas di benaknya. Dia menghilang dari Burning Sky Cauldron. Setelah dia menghilang, gemuruh guntur di dalam kuali juga menghilang secara diam-diam. Bab 960, Aula Guntur. Di langit, sesosok melesat keluar dari dalam kuali merah tua. Melanjutkan untuk melambaikan lengan bajunya, kuali bercahaya itu berubah menjadi seberkas cahaya, sebelum mengebor ke dalam tubuhnya. Kakak Lindong, setelah melihat tontonan ini, kebahagiaan langsung meletus melintas di mata besar Mu Lingshan, yang menjadi agak gelisah, sambil menjaganya di luar. Lindong tersenyum pada Mu Lingshan. Setelah dia melihat bahwa tidak ada yang salah telah terjadi, dia samar-samar menghela nafas lega di dalam hatinya. Lagi pula, sudah ada cukup banyak pemburu harta karun di kediaman gua ini. Jika mereka menemukan bahwa Lindong telah memperoleh inti petir paling murni, itu akan sangat merepotkan. Kakak Lindong, apakah kamu sudah berurusan dengan mayat iblis itu? Melihat ke belakang Lindong, Mu Lingshan bertanya setelah dia menyadari bahwa mayat keperakan yang telah menyebabkan mereka sedikit kesulitan, sudah tidak ada lagi. Ya, saya telah membantu senior itu untuk menghilangkan Yimoki di dalam tubuhnya. Namun, dia hanya jiwa yang tersisa. Setelah wasiatnya tersebar, dia menghilang dari dunia ini. Lindong menjawab, menganggukkan kepalanya sambil menunjukkan senyum padanya. Kakak Lindong benar-benar tangguh. Mu Lingshan dengan senang hati tersenyum. Dia jelas bahwa mayat iblis memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli keadaan kematian mendalam tingkat lanjut. Jika mereka melakukan pukulan silang, itu akan cukup merepotkan bagi mereka berdua. Aku beruntung, itu saja. Lindong menjawab sambil tersenyum sambil mengusap kepala kecil Mu Lingshan. Apa yang dia katakan memang benar. Jika bukan karena fakta bahwa Zuo Fei masih memiliki kesadaran yang tersisa, tidak mungkin baginya untuk menghilangkan Yimoki di dalam tubuhnya dengan begitu mudah. Meskipun dia memiliki 3 harta surgawi yang besar, jika seorang ahli di tahap kematian mendalam tingkat lanjut habis-habisan dan bertarung dengannya, dia tidak akan punya waktu untuk mengaktifkan dan memanipulasi harta surgawinya. Kemana kita harus pergi sekarang? Mu Lingshan mengamati sekelilingnya dengan mata besarnya sebelum bertanya. Mari kita langsung menuju ke bagian terdalam dari gua tempat tinggal ini. Tatapan Lindong langsung menuju ke ujung tanah yang luas dan luas ini. Dia telah memperoleh lokasi simbol leluhur petir dari Zuo Fei. Jelas, Aula Guntur seharusnya menjadi tempat di mana semua ahli top di dalam gua akan berkumpul. Ayo pergi, Lindong berkata sambil melambaikan tangannya. Mereka sudah menghabiskan setengah hari di sini. Jika mereka tidak terburu-buru, gerbang 9 tenang, Aula Langit Misterius, serta para ahli lainnya pasti sudah mencapai Aula Guntur. Meskipun Lindong tidak khawatir tentang mereka yang dapat menemukan dunia Guntur terlebih dahulu, itu selalu yang terbaik untuk berhati-hati. Orang-orang itu seharusnya tidak menyadari bahwa simbol leluhur petir ada di gua ini.
Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Jika gerbang 9 tenang dan aula langit misterius mengetahuinya, terlepas dari betapa anehnya wilayah Laut Petir Langit, mereka akan menggunakan segala cara untuk mencoba mengirim ahli yang lebih kuat lagi. Pada saat itu, tidak akan ada lagi pemuda seperti Pang Hao dan Liu Xiangxuan yang memimpin rombongan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Lindong tidak terus membuang waktu lagi. Tubuhnya bergerak sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke depan. Di belakangnya, Mu Lingshan mengikuti dari belakang. Dalam perjalanan menuju aula guntur, ada beberapa tempat yang tampaknya memiliki harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Selain itu, ada beberapa ahli yang berkumpul di tempat-tempat itu. Namun, Lindong tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia langsung menuju kedalaman gua yang tinggal. Saat dia bergegas dengan pola pikir ini, efisiensinya meningkat secara substansial. Ketika malam tiba dan cakrawala mulai menyala, Lindong dapat samar-samar melihat bahwa langit di wilayah ini telah meredup dan menjadi gelap. Beberapa awan badai melayang di langit. Samar-samar, orang bisa mendengar gemuruh guntur bergema di seberang, bergemuruh saat mereka bergema di tanah yang luas dan luas ini. Energi petir di sini semakin mengamuk. Di mahkota pohon raksasa, sosok Lindong muncul dalam sekejap. Mengangkat kepalanya, dia menatap langit gelap yang tertutup awan badai. Dia bisa merasakan sensasi tekanan yang memancar darinya. Hal ini menyebabkan kekuatan Yuan dalam tubuh seseorang berputar lebih lambat. Energi petir di kedalaman gua ini tidak diragukan lagi jauh lebih mengamuk daripada dunia luar. Kakak Lindong, jumlah ahli di sekitarnya meningkat. Setelah memindai sekelilingnya dengan mata besarnya, Mu Lingshan berkata kepada Lindong. Mendengar kata-katanya, Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya. Dia juga bisa merasakan beberapa aura kuat di wilayah ini. Aura itu tidak diragukan lagi jauh lebih tirani daripada para ahli yang dia temui sebelumnya. Selanjutnya, tujuan mereka jelas, aula guntur di kedalaman gua yang tinggal. Mereka telah memutuskan untuk menunjukkan diri mereka, ya. Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Dia sudah tahu bahwa ada elit yang sangat kuat yang tersembunyi di antara mereka yang tertarik ke gua ini. Namun, sejumlah besar dari mereka sebelumnya mempertahankan profil yang sangat rendah. Sekarang, setelah tiba di tujuan mereka, para ahli itu secara alami akan mulai mengungkapkan diri mereka. Ayo pergi, Thunder Hall tidak jauh dari sini. Lindong berkata sambil mengerucutkan bibirnya. Tidak peduli berapa banyak ahli yang ditarik oleh tempat tinggal gua ini. Bagaimanapun, dia pasti akan mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt. Demi mendapatkannya, Lindong telah menghabiskan bertahun-tahun darah, keringat, dan kerja keras. Langkah demi langkah, dia akhirnya tiba di tujuannya. Itu bukan perjalanan yang mudah. Setelah mengucapkan kata-katanya, Lindong dan Mu Lingshan maju sekali lagi. Namun, kali ini, mereka tidak melanjutkan untuk waktu yang lama. Setelah sekitar 2 jam, mereka perlahan berhenti. Setelah itu, mata mereka membawa beberapa keheranan, saat mereka mengamati tanah luas di depan mereka. Itu adalah hamparan tanah keperakan yang luas dan luas, yang ujung-ujungnya tidak dapat dipahami. Di permukaan tanah, jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan melihat kilat mengalir seperti ular yang merayap. Jika dilihat dari jauh, itu tampak seperti lautan petir yang indah dan megah. Pada saat ini, hamparan bumi laut petir ditutupi dengan jurang yang dalam. Jurang itu kira-kira sedalam 10 km, dengan bagian bawahnya tampak tak terduga. Selain itu, mereka muncul dalam keanehan yang fantastis dari setiap deskripsi, dan tampaknya tidak terbentuk secara alami. Mereka tampak lebih seperti bekas luka yang ditinggalkan oleh pertempuran yang mengguncang bumi. Pertempuran besar yang menakutkan pasti pernah terjadi di sini di masa lalu. Menatap jurang yang dalam yang tampaknya merobek tanah itu, semburat kejutan melintas di mata Lindong saat dia berkomentar dengan lembut. Jika dia tidak salah, pemain utama dalam perang besar ini adalah Kaisar Guntur dan Raja Yimo yang disebutkan oleh Zuo Fei. Sangat sulit membayangkan pertarungan antara dua individu di level itu. Itu mencapai tahap di mana mereka dapat dengan mudah menghancurkan tanah dengan membalik telapak tangan mereka. Oh, di mana Aula Guntur? Memindai sekelilingnya dengan mata besarnya, Mu Lingshan tiba-tiba berbicara dengan ragu. Dia tidak dapat menemukan apa yang disebut aula di dalam tanah yang sunyi dan hancur ini. Segala sesuatu di sini, dan bahkan gunung-gunung yang semula ada, tampaknya telah menjadi debu karena pertempuran hebat itu.
Mata Lindong juga menyapu sekelilingnya. Dengan pikiran samar, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit di atas tanah. Awan badai tebal melayang di tempat itu. Fluktuasi tak terbatas dan besar yang samar-samar terlihat saat mereka terpancar dari tempat itu. Aula guntur tidak di tanah, tetapi di dalam awan badai. Melihat awan badai mengambang di langit, senyum tipis muncul di wajah Lindong saat dia menjawab. Itu benar-benar di langit. Setelah mendengar jawaban Lindong, keheranan melintas tak terkendali dalam kristal seperti mata Mulingshan. Lindong mengangguk, sebelum secara bertahap melayang. Dengan cara yang lugas, dia terbang menuju bentangan awan badai, dengan Mulingshan mengikuti dari belakang. Saat mereka semakin dekat ke hamparan awan badai, gemuruh guntur yang datang dari dalam semakin memekakkan telinga. Hamparan langit diresapi oleh energi petir yang mengamuk, dengan sambaran petir mengalir melalui awan seperti ular yang merayap. Sosok Lindong akhirnya muncul di luar hamparan awan badai. Mengalihkan perhatiannya ke arah awan, dia melihat bahwa di atas awan badai, berdiri sebuah aula petir, yang sangat megah di luar kata-kata, diam-diam mengambang di atas awan badai. Keagungan kuno yang terpancar darinya mampu mengguncang hati orang-orang. Itu aula guntur, iya. Melihat aula raksasa yang menjulang di atas awan badai, Lindong tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam. Api tebal dari gairah yang menyala-nyala meletus dari kedalaman matanya seperti banjir. Simbol leluhur Thunderbolt diletakkan di dunia guntur di dalamnya. Setelah bertahun-tahun, Lindong akhirnya sampai di sini. Emosi Lindong yang meningkat dengan cepat dikendalikan olehnya. Melihat sekelilingnya, dia menemukan bahwa sudah ada beberapa sosok yang melayang di atas awan badai yang mengelilingi Thunderhold. Jelas, mereka adalah ahli yang bergegas dari berbagai lokasi. Lebih jauh lagi, mereka semua memiliki aura pemberani yang memancar keluar dari mereka, dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang penurut. Di dalam awan badai itu, Lindong diduga melihat beberapa sosok yang dikenalnya juga. Seluruh divisi gerbang 9 tenang serta aula langit misterius semuanya telah tiba. Saat tatapan Lindong menyapu, Pang Hao tampaknya telah menemukannya. Seketika wajahnya berubah murung. Dari kelihatannya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong benar-benar dapat bertahan hidup setelah dikejar oleh mayat iblis itu. Setelah melihat Lindong, tatapan heran muncul di mata indah Liu Xiangxuan, sebelum dia menatap yang pertama. Karena dia dapat melarikan diri dari tangan mayat iblis tahap kematian mendalam yang canggih, ini menunjukkan bahwa dia bukan individu biasa. Dihadapkan dengan tatapan mereka, Lindong hanya tersenyum, sebelum menarik kembali tatapannya. Tiba-tiba, dengan memutar kepalanya, dia berbalik dan melihat ke arah yang berbeda di dalam awan badai. 3 pria berdiri di udara di dalam bentangan awan badai itu. Saat ini, mereka bertiga sedang menatapnya dengan senyum sadis di wajah mereka. Ketiganya mengenakan jubah hitam dan putih, dengan jalinan warna hitam dan putih, mirip dengan perpaduan yin dan yang. Pada saat ini, setelah melihat jubah khusus, ekspresi Lindong langsung berubah suram. Niat membunuh yang tak bisa dijelaskan naik seperti banjir di matanya. Telapak tangan di dalam lengan bajunya perlahan mengepal. Niat jahat perlahan muncul dari matanya saat dia dengan lembut melihat ke bawah. Dia tidak akan pernah melupakan pola ini seumur hidupnya. Gerbang Yuan.